3871. Tidak bisa keluar, buka untukku. Klan buaya iblis menggeram dan meraung. Ekornya, seperti tombak, menusuk keluar dan menusuk tirai tipis yang berdarah. Namun, itu masih diblokir dan tidak dapat dipatahkan. Brengsek. Kepala klan buaya iblis meraung. Di matanya, dia bahkan menunjukkan ekspresi panik. Apa yang terjadi? Di mana harta karun itu? Beberapa orang meraung untuk bertanya. Tidak ada harta sama sekali. Kita terjebak. Ayo, kita hancurkan tirai berdarah itu dan bergegas keluar bersama. Master Sekte Iblis Kriminal meraung, suaranya penuh kecemasan dan kepanikan. Terjebak dalam perangkap. Apakah orang-orang penuh dengan keraguan? Siapa yang ada di dalam game? Ledakan. Saat ini, jauh di dalam rawa, terdengar suara gemuruh yang dahsyat, seperti ribuan ombak besar, menyapu. Kemudian, orang-orang melihat jauh di dalam rawa, ada gelombang darah yang mengalir keluar. Ini seperti lautan darah, menekan ke sisi ini. Dalam susunan berdarah ini, kamu tidak ingin lari. Jika itu berubah menjadi nutrisiku, hahaha. Tawa bahagia datang dari gelombang darah. Latihan tanpa batas. Luming dan Ling Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Ini baik, ini adalah praktik tanpa batas yang datang ke sini. Xiao Ji menginjak gelombang darah dan memiliki rambut panjang yang terbang seperti dewa iblis darah yang tak terkalahkan. Hahaha, Mu Yun, Ling Yue, kalian semua ada di sini. Bagus, bagus. Bunuh kalian. Hidupmu dan pecahan batu jiwa semuanya milikku. Xiao Ji tertawa lebih nakal dan bahagia. Xiao Ji, apakah ini biromu? Tanya Luming. Ya, sejauh ini, aku ingin memberitahu kamu bahwa salah satu leluhur aku adalah sosok besar di surga kehidupan dan jiwa, jadi aku tahu banyak berita tentang surga kehidupan dan jiwa, termasuk susunan luo darah di sini, yang juga ditetapkan oleh leluhur aku saat itu. Selama kamu menjadi nutrisi dari susunan Sueluo, aku dapat berevolusi menjadi Suesura yang tak terkalahkan berdasarkan susunan Sueluo, mendominasi alam semesta dan menjadi tak terkalahkan pada level yang sama. Xiao Ji tertawa. Dalam formasi Sueluo, tidak ada yang bisa melarikan diri, jadi dia menceritakan rahasianya. Semua orang terkejut. Ternyata leluhur Xiao Ji adalah orang hebat di surga kehidupan dan jiwa. Surga kehidupan dan jiwa adalah kekuatan yang sangat istimewa. Itu tidak dibuat oleh atau dikendalikan oleh keluarga besar. Orang-orang dari seluruh alam semesta berasal dari ras yang berbeda. Legenda, bahkan ada dewa primitif di dalamnya. Nenek moyang Xiao Ji adalah sosok hebat di surga kehidupan dan jiwa, yang juga normal. Sepertinya kamu juga mengungkapkan informasi tentang olah jiwa Bingsuaning, dengan tujuan untuk menarik lebih banyak orang. Luming menatap latihan Wu Jidao. Mu Yun, kamu sangat pintar, bagus, aku secara khusus membagikannya. Susunan Sura membutuhkan nutrisi. Aku ingin berevolusi menjadi Shuro darah, dan aku juga membutuhkan nutrisi. Oleh karena itu, kamu menarik orang dari wilayah bintang murah untuk menjadi milikku gizi. Membangun jalan tak terhingga. Yang lain mendengarnya, dan mereka pucat. Berani, Xiao Ji menganggapnya sebagai nutrisi. Ini untuk menghancurkan mereka semua. Tanah rawa ini, yang ditinggalkan oleh nenek moyang Xiao Ji, merupakan susunan yang besar dan sekarang telah dikuasai sepenuhnya oleh Xiao Ji. Dan sebelum yang disebut cahaya darah, palsu, hanya memperbaiki umpan di bawah kain tak berujung, digunakan untuk menarik mereka. Mereka ingin mengerti, tapi hati mereka menggigil. Jelas, ratusan ahli yang masuk sebelumnya telah meninggal dan menjadi nutrisi dari susunan Sueluo. Semua orang dibawa masuk. Keluar, keluar bersama. Mari lakukan bersama. Kepala klan buaya jahat, penguasa klan iblis kriminal, dan orang-orang besar lainnya meraung, dan bersama-sama, cahaya terang berkumpul dan bertiup ke arah tirai tipis. Yang lainnya, juga, menembak ke arah tirai tipis itu bersama-sama, tapi itu sia-sia. Tirai cahaya berdarah hanya berguncang beberapa kali, dan tidak ada yang terjadi. Ling Yue terlihat pucat. Kepala klan buaya iblis dan yang lainnya tidak dapat menghancurkannya. Bahkan jika dia mengeluarkan busur Raja Iblis Darah, itu tidak bisa dipatahkan. Apakah kamu benar-benar ingin tinggal di sini hari ini? Jangan buang waktumu. Arai berdarah tidak bisa dipatahkan dengan kekerasan. Mati untukku. Xiao Ji mencibir dan gelombang darah. Gelombang darah ini, menjadi tentakel berdarah, menuju orang-orang di masa lalu. Tiba-tiba, ratusan orang terjerat oleh tentakel berwarna darah. Begitu mereka terjerat dengan tentakel berwarna darah, tubuh mereka dengan cepat terkikis, seperti es dan salju yang mencair. Dalam sekejap mata,
Orang-orang ini menghilang tanpa jejak, sepenuhnya terintegrasi ke dalam darah dan air, dan menjadi nutrisi dari susunan luar darah. Banyak orang melihat hati dan empedu bergetar, dingin di sekujur tubuh. Ini mengerikan. Beberapa tentakel terjerat dengan kepala klan buaya iblis. Orang-orang besar ini mengubah wajah mereka dan menjadi gila. Mereka mengeluarkan senjata ajaib mereka untuk meledak dan akhirnya mematahkan keterikatan tentakel berdarah. Namun, mereka juga membayar harga yang mahal. Daging dan darah mereka terkikis menjadi sebagian besar, dan nafas mereka banyak layu. Orang-orang akhirnya tahu mengapa mereka sangat terluka sebelumnya. Aku tidak tahu apakah sengaja atau tidak sengaja, si Uji tidak mengendalikan tentakel berdarah, dan berurusan dengan Lu Ming dan Ling Yuwei. Sepertinya dia ingin meninggalkan dua orang untuk menyelesaikan masalah. Mereka bersandar satu sama lain, wajah mereka berat, dan mereka mundur perlahan. Apa yang harus dilakukan? Ling Yuwei berbisik kepada Lu Ming. Perhatikan perubahannya. Lu Mingdao. Tidak, dia hanya bisa mengandalkan peti mati tembaga. Bocah itu yang mengendalikan formasi. Bunuh dia. Jika kamu membunuhnya, formasi akan hancur. Seseorang berteriak. Ya, bunuh dia dulu. Begitu mata orang lain berbinar, ada ratusan master dari domain bintang kekacauan sihir yang bergegas ke si Uji. Jangan terburu-buru. Master Sekte Iblis Kriminal meraung. Tapi sudah terlambat. Mencari kematian. Perbaiki minuman yang tidak terlalu dingin, tekan satu tangan ke depan. Tiba-tiba, lautan darah di belakangnya berputar tajam, sebuah tentakel muncul, setidaknya beberapa ratus. Ratusan tentakel terbang ke arahnya, membunuh ratusan master. Tiba-tiba, mereka ditutupi dengan tentakel. Jeritan keluar. Setelah beberapa napas, jeritan itu berhenti tiba-tiba. Semua orang ini jatuh. Bagus, bagus, hahaha. Si Uji tertawa. Saat ini, si Uji diselimuti lapisan cahaya darah. Tubuhnya terus menggeliat, seolah-olah benar-benar kental oleh darah. Si Uji sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Dia berubah menuju Shuro darah. Blood Sura dikatakan sebagai keluarga kerajaan dari keluarga Sura. Ini sangat menakutkan dan tak terkalahkan pada level yang sama. Dikatakan bahwa begitu darah Sura keluar, sulit untuk menemukan lawan di level yang sama, yang merupakan semacam keberadaan dalam legenda. Sejak tahun-tahun tanpa akhir dari orang-orang Shuro, kelahiran darah Shuro dapat dihitung dengan satu tangan. Setelah si Uji diubah menjadi Shuro darah, bakatnya akan ditingkatkan ke tingkat yang mengerikan. Dia tidak akan memperhatikan iblis dari 10 ras teratas. Ledakan. Setelah menyerap begitu banyak ahli, kekuatan susunan Suelo tampaknya menjadi lebih kuat. Subscribe Penatua. Kepala klan buaya jahat, pemimpin klan iblis kriminal, dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka bergandengan tangan untuk menyerang tirai cahaya berdarah dan ingin memecahkan tirai cahaya berdarah dan melarikan diri. Namun, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat memecahkan tirai cahaya berdarah itu. Susunan besar darah adalah satu tubuh. Kecuali kamu menghapus lautan darah, kamu tidak bisa bergegas keluar dan mengubahnya menjadi makananku. Bunuh. Si Uwu meminum banyak darah, yang berubah menjadi tentakel dan menyapu ke arah kepala klan buaya jahat dan lainnya. Kali ini, si Uji tidak membiarkan Lu Ming dan Ling Yuwei, tetapi juga memukul mereka. Beberapa tentakel berdarah menyapu ke arah mereka. Lu Ming dan Ling Yuwei, wajah dua orang, sangat bermartabat, pada saat yang sama menggunakan pembunuh besar. Ling Yuwei mengeluarkan darah dengan roh busur raja, seluruh roh mendidih, pohon yang menjulang tinggi memadat, tergantung di belakangnya, esensi kehidupan yang tak terukur, ke dalam tubuhnya. Wah! Sebuah anak panah, seolah menembus alam semesta, melesat ke depan. Setelah terbang keluar, ia tumbuh dengan cepat dan panjangnya mencapai puluhan ribu meter. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Anak panah itu mengenai beberapa tentakel berdarah dan meledak menjadi raungan keras. Beberapa tentakel benar-benar meledak. Sekitar, kepala klan buaya iblis dan orang lain terkejut dan melebarkan mata mereka. Namun, saat ini mereka tidak punya waktu untuk khawatir, karena terlalu sibuk untuk diri mereka sendiri. Mereka terkejut sesaat, jadi mereka harus berkonsentrasi dan melawan tentakel berdarah yang menyerang mereka. Sayangnya, ada terlalu banyak tentakel berdarah. Ling Yuwei menembak beberapa, ada lebih banyak tentakel darah, menyapu mereka. Huhuhu. Lu Ming mengeluarkan manik-manik badai, dan mengeluarkan angin kencang di dalam manik-manik badai, menyapu angin kencang itu. Ledakan pada terdengar, dan beberapa tentakel berdarah terbuka. Tapi segera, ada tentakel lain, menyapu ke arah Lu Ming. Wajah Lu Ming sangat bermartabat. Tentakel semacam ini sangat aneh dan penuh dengan kekuatan korosif yang mengerikan. Bahkan angin kencang akan terkorosi.
Ini sangat mengerikan. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah kita menggunakan peti mati tembaga? Hati Luming berubah. Saat ini, tampaknya hanya peti mati tembaga yang dapat digunakan. Lagi pula, terakhir kali dia mengeluarkan peti mati tembaga, dia tidak bereaksi. Luming, dengan kekuatan tabu, ini adalah kekuatan Shuro darah. Levelnya sangat tinggi. Hanya kekuatan yang lebih tinggi darinya yang bisa dipatahkan. Saat ini, Bone Demon mengeluarkan peringatan. Kekuatan darah Sura. Hati Luming tergerak. Selain kekuatan ilahi umum, ada juga beberapa kekuatan luar biasa di alam semesta yang luas. Kekuatan ini seringkali sangat menakutkan dan misterius, tetapi sangat langka dan sangat sulit untuk dikuasai. Misalnya, kekuatan tabu adalah salah satunya, dan itu adalah kekuatan tertinggi. Pada saat komunikasi, sudah ada beberapa tentakel yang menggelinding ke arah dua orang. Wajah Ling Yue pucat. Luming, bagaimanapun, tidak mengubah wajahnya. Dia menggunakan kekuatan tabu untuk menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian tiba-tiba meninju keluar. Ledakan, ledakan. Tinju Luming bertabrakan dengan beberapa tangan berdarah secara berurutan, seperti menghancurkan yang layu dan membusuk. Beberapa tentakel berdarah, seperti tahu, dikalahkan oleh Luming tanpa usaha apapun. Berhasil. Mata Luming cerah. Pada saat tabrakan, Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tabunya dengan mudah mengalahkan kekuatan di atas tentakel berdarah. Dengan baik. Perbaiki mata yang sangat sempit, koagulasi, flash ledakan mesin pembunuh. Sepertinya masih ada beberapa kartu, jadi aku akan berurusan denganmu nanti. Tidak ada gumaman ekstrim. Dia tidak berpikir bahwa Luming telah menguasai kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan Shuro darah. Dia hanya berpikir bahwa Luming memiliki harta bersamanya, dan dia mengalahkan beberapa tentakel berdarah. Dia berencana untuk memecahkan patriark klan buaya jahat dan lainnya, sehingga kekuatan susunan Suelwo dapat ditingkatkan ke atas, dan kemudian berurusan dengan Luming dan Ling Yue. Segera, si Uji mengerahkan seluruh energinya di atas kepala klan buaya jahat dan lainnya. Satu persatu, penguasa kekuatan utama di domain bintang kekacauan sihir jatuh satu demi satu. Saat ini, mereka yang berada di bawah 6 tingkat kaisar hampir mati, dan semuanya diubah menjadi nutrisi dari susunan luo darah, yang membuat darah lautan darah lebih berwarna, lebih pedas, dan lebih kuat. Akhirnya, Master Shen Huang Liu Chong, yang tidak dapat bertahan, terjerat oleh beberapa tentakel berdarah, dan tubuhnya melebur menjadi nutrisi dari susunan darah. Shen Huang Liu Chong yang pertama tidak dapat bertahan, sedangkan yang terakhir, lebih banyak Shen Huang Liu Chong, tidak dapat bertahan. Mengaum. Buaya iblis besar, terjerat oleh kematian, skala tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan, di dalam air darah, seperti es bertemu dengan nyala api, dalam pencairan yang terus-menerus. Ayah, bantu aku, bantu aku. Buaya iblis 6 kali lipat kaisar dewa menjerit ngeri dan tubuhnya yang besar terus berputar. Buaya iblis ini adalah putra paling menonjol dari pemimpin klan-klan buaya iblis. Jika kamu ingin membunuh kami, aku ingin kamu mati juga. Kepala klan buaya iblis memiliki mata merah. Dia tahu bahwa dia tidak bisa keluar. Dia menunjukkan warna tirani. Tubuhnya yang besar bergegas menuju si Uji dan sepertinya dia putus asa. Mengaum. Kepala klan buaya iblis meraung dengan 4 cakar, seperti cakar naga, menuju si Uji. Ekornya mencambuk kehampaan, yang meledak, membawa kekuatan yang menakutkan, dan bergegas ke si Uji. Tapi, wajah si Uji hanya mencibir. Jika kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu bisa, aku akan mengirimmu ke jalan dulu. 1000 tangan darah akan melelehkan ribuan. Si Uji melambaikan tangannya dan mencubit formula yang luar biasa itu. Tiba-tiba, lautan darah bergulung, dan darah tak berujung mengalir. Tiba-tiba, lengan dipadatkan. Lengan ini terlihat seperti lengan Shuro, tetapi berwarna merah karena darah. Mereka ditutupi dengan sisik merah ganas. Mereka ditangkap di kepala klan buaya jahat. Di segala arah, ada senjata. Serangan kepala klan buaya iblis diblokir oleh lengan berdarah. Kemudian, tubuhnya juga direbut oleh lengan-lengan tersebut. Begitu mereka menangkap tubuhnya, mereka menembus ke dalam tubuhnya. Mengaum. Kepala klan buaya iblis melolong getir. Tubuhnya yang besar terus berputar dan berjuang untuk membebaskan diri. Tapi kali ini, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, ada kekuatan mengerikan yang menembus tubuhnya. Nafasnya menjadi semakin lemah. Sisiknya, daging dan darahnya, meleleh. Pada saat ini, 6 buaya ajaib kaisar dewa telah sepenuhnya dilebur ke dalam nutrisi susunan darah Luo. Tidak hanya dia, tetapi banyak Shen Huang Liu Chong lainnya, tidak dapat bertahan dan dilebur satu demi satu. Untuk sementara waktu, hanya beberapa Shen Huang Qihong dan beberapa Shen Huang Liu Chong yang kuat yang berjuang.
Tapi tampaknya hasil mereka hancur, dan mata mereka penuh keputusasaan. Bunuh, lawan dia. Bahkan jika dia mati, dia harus membayar harganya. Pada akhirnya, orang-orang besar di bidang bintang yang tidak teratur sihir ini berniat untuk bekerja keras dengan si Uji, bersatu dan bergegas menuju si Uji. Subscribe Penatua. Domain bintang kekacauan sihir, meninggalkan lebih dari 10 master, bersatu bersama, menuju perbaikan terburu-buru tak terbatas. Saat ini, kepala klan buaya iblis tidak bisa bertahan. Dengan satu sentuhan, tubuhnya benar-benar pecah, berubah menjadi potongan-potongan daging, dan terintegrasi ke dalam susunan darah Luo. 7 kaisar yang kuat diserap oleh susunan Sueluo, yang sangat meningkatkan kekuatan susunan Sueluo. Lampu merah di tubuh si Uji menjadi lebih intens. Tubuhnya menggeliat dengan cepat. Tiba-tiba, banyak sisik merah muncul di kulitnya. Dia berkembang pesat menuju darah Shuro. Hahaha, keren sekali. Kalian bisa mati bersama. Si Uji melihat ke langit dan tertawa. Dia mengendalikan cakar berdarah yang tak terhitung jumlahnya dan meraih master lainnya. Jika kamu ingin aku mati, kamu tidak bisa merasa lebih baik. Dewa Kaisar yang lebih kuat 6 kuat, menunjukkan warna ganas, raungan, tubuhnya, tonjolan tajam, dan kemudian ledakan, meledak. Dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Kekuatan ledakan 6 kali lipat Kaisar Dewa sangat menakjubkan. Misalnya, sebuah bintang meledak dan energi destruktif menyapu segala arah. Untuk sesaat, banyak lengan berdarah hancur berkeping-keping. Pergi. Orang-orang lainnya, gunakan kesempatan ini untuk memperbaiki yang tak terbatas. Apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku dengan cara bunuh diri ini? Sungguh naif, mati untukku. Si Uji mencibir, lambaian kedua tangannya, ada lebih banyak lengan berdarah yang keluar. Bang! Mati bersama. Di antara orang-orang lainnya, ada orang yang meledakkan dirinya sendiri, energi yang mengerikan, menghancurkan langit dan bumi. Sayangnya, dalam susunan berdarah ini, energi penghancur langit dan bumi tidak memainkan peran penting, dan mereka diblokir oleh lengan berdarah. Dan sisanya, dikelilingi oleh lengan yang tak terbatas, ditangkap. Itu termasuk beberapa orang kuat dengan 7 tingkat kaisar ilahi. Orang-orang ini, tertangkap oleh lengan berdarah, bahkan tidak bisa meledakkan diri. Mereka meleleh satu demi satu. Hahaha, kalian berdua, kalian lihat, tidak ada yang melawanku, kalian akan mati. Kalian berdua dianggap sebagai pelaku kejahatan. Yakinlah, aku telah menyerap esensi hidupmu dan tidak akan menyia-nyiakannya, itu akan membuat reputasiku tak terkalahkan di masa depan. Di masa depan, aku akan mendominasi alam semesta dan menciptakan surga baru. Aku akan menginjak-injak istana surgawi. Si Uji tertawa, dan kepercayaan dirinya berkembang ke atas. Dia bahkan tidak memperhatikan Tiangong. Wajah Ling Yue memutih, sementara Luming selalu terlihat wajah tenang. Di tangannya, ada kartu yang tidak digunakan, tentu saja jangan khawatir, matanya menatap tajam ke beberapa tempat, tidak tahu ide apa yang harus dimainkan. Jeritan keras dan tidak mau, penguasa iblis-iblis tidak tahan. Tubuh meleleh, dan esensinya menjadi semua nutrisi dari darah Luo, dan kemudian diserap oleh tiang tak terbatas untuk membantunya berevolusi menjadi darah bersalju. Pada saat ini, mata Luming tiba-tiba menjadi cerah. Dia menarik tangan kecil Ling Yue dan bergegas pergi ke suatu arah. Ling Yue sekarang tidak tahu sama sekali. Dia hanya bisa menaruh harapannya pada Luming dan ditarik oleh Luming. Meskipun wajahnya sedikit merah, dia tidak melawan. Dia membiarkan Luming menarik tangannya dan bergegas ke arah itu. Luming dan Ling Yue sangat cepat. Dalam sekejap, mereka muncul ratusan mil jauhnya. Luming mengulurkan tangan dan mengambil cincin penyimpanan di tangannya. Cincin penyimpanan ini milik kepala klan buaya iblis. Kepala klan buaya iblis, yang merupakan pria besar dengan 7 tingkat kaisar ilahi, pasti sangat kaya. Bahkan jika kita tidak mengatakan ini, tidak ada beberapa ribu buah darah yang dikumpulkan oleh kepala klan buaya jahat, yang membuat Luming sangat bersemangat. Tidak ada alasan untuk melewatkan harta karun itu. Melihat Luming saat ini, juga prihatin dengan cincin penyimpanan, perbaikan Wuji tersenyum marah. Aku sangat rakus sehingga aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Si Wuji mencibir. Dia tidak terburu-buru menyingkirkan cincin penyimpanan ini, karena tidak perlu terburu-buru. Setelah membunuh semua orang, dia perlahan mengumpulkan mereka setelah dia mengubahnya menjadi Shuro darah. Tanpa diduga, saat ini, Luming masih memikirkan tentang cincin penyimpanan. Bukankah itu konyol? Muyun, serakah tanpa kekuatan, adalah tindakan bodoh. Sepertinya aku mengagumimu sebelumnya. Sekarang, ayo kirim kamu ke jalan.
Suara si Wuji yang menghina dan acuh tak acuh terdengar, dan kemudian, dia melambai, setidaknya selusin tentakel, ke arah Lu Ming dan Ling Yue yang berkelok-kelok. Sepotong langit dan bumi ini, dalam darah susunan besar, mereka tidak dapat menghindarinya, hanya sulit untuk dihubungkan. Mengejanya. Ling Yue menggertakkan giginya dan berencana untuk terus menarik busur Raja Iblis Darah dan bertarung sampai mati. Tidak. Lu Ming melambaikan tangannya dan menghalangi tubuh Ling Yue. Dia ditutupi dengan kekuatan tabu. Lalu dia memotong tangannya seperti pisau. Di mata orang lain, tentakel berdarah, yang sangat mengerikan, rentan diserang di tangan Lu Ming. Telapak tangan Lu Ming terpotong, dan tentakel berdarah itu runtuh satu demi satu. Tak satu pun dari mereka bisa masuk ke kilometer depan Lu Ming. Dengan baik. Kali ini, tidak hanya Ling Yue yang terpana, tetapi juga mata si Wuji terbelalak. Kemudian, mata si Wuji dipenuhi dengan peluang membunuh yang luar biasa. Lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu blokir, lelehkan untukku. Si Wu banyak minum. Dia mencubit tangan dan tangannya. Dia meraih Lu Ming dengan lengan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Setiap lengan, seperti bukit kecil, mengeluarkan bau menyengat, untuk menggenggam dan melelehkan Lu Ming. Namun, telapak tangan ganda Lu Ming terus-menerus terpotong, dan kekuatan tabu berubah menjadi cahaya pedang yang terang, menyapu dunia. Telapak tangan berdarah itu dipotong dua oleh pisau. Tidak, bagaimana bisa? Kekuatan macam apa kamu? Bagaimana kamu bisa mematahkan kekuatan Shuro darahku? Kali ini, si Wuji tidak bisa lagi tenang dan meraung dengan suara yang luar biasa. Lu Ming terlalu malas untuk memperhatikannya. Dengan Ling Yue, sosoknya terus berkedip, dan beberapa cincin penyimpanan jatuh ke tangannya. Itu semua cincin penyimpanan orang-orang top. Gelombang darah melonjak, mati untukku. Si Wuji sepertinya gila. Napasnya mendidih dan darah yang tak terbatas seperti lautan darah dan air, menyapu ke arah Lu Ming. Pergi. Kali ini, Lu Ming sedang jatuh cinta dengan perang, menarik Ling Yue dan bergegas keluar. Di sini, bagaimanapun, ada dalam barisan berdarah. Meskipun kekuatan tabunya lebih tinggi dari darah sura, kultivasinya terbatas, dan kekuatan tabu juga sangat terbatas. Jika ia terus mengkonsumsinya, tentu akan merugikan dirinya. Manfaat telah diperoleh. Sudah waktunya untuk mundur. Tidak perlu membuang waktu dan perbaikan. Segera, Lu Ming dan Ling Yue bergegas ke tirai cahaya berdarah. Tangan Lu Ming seperti pisau, dan dia membelahnya. Tirai cahaya berdarah yang tidak bisa digoyahkan sebelumnya dibuka oleh Lu Ming. Tirai cahaya berwarna darah juga merupakan hasil dari kekuatan Shuro darah. Kekuatan suci biasa tidak bisa dipatahkan, tetapi tidak bisa menghalangi kekuatan tabu. Subscribe Penatua. Akan menjadi tirai cahaya berdarah, membuka celah, Lu Ming dan Ling Yue, dari celah itu keluar. Ah, sial, mati untukku. Si Wuji mengaum dengan liar, mengendalikan lautan darah dan mengejar Lu Ming dan Ling Yue. Namun, Lu Ming dan Ling Yue telah keluar dari ruang lingkup susunan darah Luo. Mereka tidak bisa mengejar si Wuji. Setelah beberapa kilatan, mereka menghilang di langit. Tinggalkan amukan praktik tanpa batas. Dia membuat kesalahan. Tanpa diduga, Lu Ming dan Ling Yue lolos. Dengan cara ini, orang Shuro, dia tidak akan kembali. Nenek moyangnya adalah seorang pria dari surga kehidupan dan jiwa. Dia bisa berlatih dengan bantuan susunan Sueluo di aula kehidupan dan jiwa. Itu sama dengan dia juga sisa kejahatan dari surga kehidupan dan jiwa. Jika tersebar, istana surgawi tidak akan melepaskannya. Di hadapannya, dia sangat yakin bahwa semua orang akan tertinggal, jadi dia tidak segan-segan menceritakan semua rahasianya. Sekarang, dia sekarat karena penyesalan. Mengetahui Lu Ming sangat aneh, dia seharusnya tidak menceritakan semua rahasianya. Muyun, Ling Yue, ketika aku berubah menjadi Shuro darah, ini adalah waktu kematianmu. Aku harap kamu tidak terburu-buru meninggalkan aula jiwa kehidupan bingsuan. Si Wuji menggertakkan giginya dan terlihat ganas. Dia tidak hanya ingin membunuh Lu Ming dan Ling Yue dan membunuh orang, tetapi juga mendapatkan potongan jiwa kehidupan Yuan Stone dari Lu Ming dan Ling Yue, yang sangat penting untuk rencananya nanti. Kemudian, dia mundur ke kedalaman susunan Sueluo dan mulai berlatih dengan seluruh kekuatannya. Dengan bantuan arai Sueluo, dia berevolusi ke arah Suesura. Lu Ming dan Ling Yue meninggalkan rawa dan terbang sepanjang waktu. Setelah terbang lama, mereka berhenti. Muyun, kali ini, terima kasih banyak. Wajah Ling Yue, Wuzi masih agak kemerahan, terima kasih kepada Lu Ming. Sebelum kamu membantuku sekali, aku menyelamatkanmu sekali, seharusnya. Lu Ming tersenyum. Aku tidak menyangka bahwa leluhur si Wuji sebenarnya adalah sosok besar di surga kehidupan dan jiwa.
Sepertinya kamu bermaksud bekerja sama dengan kami untuk memanfaatkan kami, untuk membantunya berkultivasi menjadi darah. Surah dan dapatkan harta surga jiwa-jiwa. Ling Yue berkata dengan dingin, wajahnya sedikit jelek. Kali ini, itu benar-benar berbahaya. Aku tidak tahu metode apa yang digunakan Luming untuk mematahkan kekuatan Shuro darah. Ling Yue melihat ke atas dan ke bawah ke arah Luming dengan rasa ingin tahu. Apakah Luming memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari kekuatan Shuro darah? Pikiran Ling Yue penuh dengan imajinasi. Secara alami, Luming tidak akan menjelaskan lebih lanjut. Kemudian, mereka mencari tempat terpencil untuk beristirahat. Meskipun Ling Yue menerobos ke alam Tuhan, penggunaan darah terus-menerus dengan busur Raja Roh, kerugiannya juga sangat besar, perlu dipulihkan dengan baik. Luming tidak perlu banyak istirahat, tetapi mengeluarkan beberapa cincin penyimpanan dan membersihkannya. Cincin penyimpanan ini milik pemimpin klan dari klan buaya jahat dan patriark dari klan iblis kriminal. Mereka sangat kaya akan koleksi. Ada banyak jenis senjata ajaib, pil, bahan, del. Dan jumlah senjing sangat besar. Luming dan mereka semua berkumpul bersama. Dia berencana mencari kesempatan untuk membeli beberapa harta karun yang mengandung energi murni. Awalnya, Luming ingin mencari tahu apakah ada seni rahasia yang bisa digunakan. Dia menemukan bahwa tidak ada rahasia biasa di cincin penyimpanan orang-orang ini. Energi orang-orang besar ini, semuanya memakai seni rahasia asli. Seni rahasia biasa, paling banyak hanya mengolah beberapa jenis tambahan, tidak ada seni rahasia biasa, itu normal. Yang paling membuat Luming bahagia adalah Wan Sui Guo. Di antara beberapa cincin penyimpanan, ratusan ribu buah darah ditemukan, yang merupakan harta karun yang berpengaruh besar pada Luming. Semua diterima dalam cincin penyimpanan. Setelah Luming membersihkan diri, Ling Yue hampir pulih. Selanjutnya, kita mau kemana? Mau keluar atau melanjutkan penjelajahan? Luming bertanya pada Ling Yue. Aku ingin terus menjelajah. Ling Yue berkata, aula jiwa Xuan Ming Es sangat aneh. Bagaimana semua orang di sini bisa berubah menjadi mayat? Apa rahasianya? Terlebih lagi, tampaknya tidak ada perang di aula jiwa kehidupan Bing Xuan, dan tidak ada jejak perang yang ditemukan di mana-mana. Ini menunjukkan bahwa tidak ada invasi Tiangong pada tahun-tahun itu. Mungkin ada banyak harta yang tersisa di sini, terutama tentara sihir dari 18 balai kota. Berbicara tentang punggung, mata Ling Yue bersinar. 18 tentara dewa balai kota. Luming terlihat bingung. Ya, 18 tentara sihir balai kota. Aku telah memeriksa informasi, legenda, surga jiwa. Selain 4 harta, ada juga 18 tentara sihir balai kota. Setiap aula kehidupan dan jiwa memiliki 2 senjata ajaib, yang sangat mengerikan harta karun. Mereka adalah senjata sihir teratas di alam semesta, dengan kekuatan tak terbatas. Jalan Ling Yue. Mendengar ini, mata Luming juga memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Tidak perlu lagi untuk mendeskripsikannya. Dengarkan saja kata-kata, senjata sihir top dunia, dan kamu akan tahu betapa luar biasanya itu. Namun, tidak ada tanda-tanda invasi di aula jiwa Bing Xuan. Apakah tentara balai kota 18 masih di sini? Luming segera mengangguk, cek, harus terus menjelajah. Mereka pergi dari sini, menghitung arah, dan kemudian pergi ke kedalaman aula jiwa Xuan Ming. Selanjutnya, mereka menemukan beberapa reruntuhan. Beberapa dari mereka runtuh, tetapi tidak disebabkan oleh perang, tetapi runtuh secara alami dalam beberapa tahun terakhir. Di gedung-gedung tersebut, beberapa mumi masih ditemukan. Bahkan di alam liar, mereka menemukan sejumlah besar hewan mati. Bahkan hewan liar di alam liar telah dikuras habis. Tampaknya di masa lalu, seluruh dunia dan semua makhluk hidup di aula es jiwa Xuan Ming tiba-tiba kehabisan esensinya. Sangat menakutkan untuk memikirkannya. Selain itu, karena terlalu lama bertahun-tahun, harta umum, Turin hilang, 2 orang tidak memiliki banyak panen. Dalam sekejap mata, mereka telah mengembara selama 7 hari di aula jiwa es Xuan Ming. Pada hari ini, mereka sedang terbang dan tiba-tiba wajah mereka berubah. Karena mereka merasa batu kehidupan dan jiwa di tubuh mereka sedikit berdetak. Ada apa? Fragmen hidup dan jiwaku berdetak. Ling Yue terkejut, gerakan membaca hati, pecahan batu jiwa-jiwa Yuan muncul, dengan sedikit getaran, di atas, memancarkan kecemerlangan yang luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk pecahan batu jiwa hidupku. Luming mengeluarkan pecahan batu kehidupan dan jiwanya, dan menemukan bahwa pecahan batu kehidupan dan jiwanya sama, sedikit bergetar dan ditutupi dengan lapisan kemuliaan. Tiba-tiba, roh batu dari pecahan batu Yuan jiwa Luming muncul, melihat ke suatu arah, menunjukkan ekspresi kerinduan. Di arah itu, ada sesuatu yang kurindukan. Life Soul Yuan Stone Spirit Rod,
mata tua memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Katakanlah, tetap jangan lupa untuk menyapu pecahan Life Soul Stone Ling Yue di tangan, berkelap-kelip warna serakah. Pecahan batu kehidupan dan jiwa Ling Yue juga muncul. Seperti dua kacang polong, roh batu Luming sama dengan roh batu Luming. Dia juga menyapu pecahan jiwa dan batu Yuan di tangannya, dan kemudian dia merasakan hal yang sama. Subscribe Penatua. Luming dan Ling Yue saling memandang. Kehidupan dan jiwa kedua orang itu, roh batu, memiliki arti. Apakah memang ada harta karun penting ke arah itu? Pergi dan lihat. Luming Dao, singkirkan potongan batu jiwa kehidupan. Ling Yue juga mengumpulkan, dua orang menjadi dua cahaya pelangi, menuju arah itu berlari menjauh. Dengan dua orang bergerak maju, pecahan batu jiwa kehidupan mereka, getaran juga semakin jauh, dalam pemahaman mereka tentang laut, getaran terus-menerus. Di depan aku, pasti ada sesuatu yang luar biasa. Kalau tidak, potongan batu jiwa kehidupan tidak akan seperti ini. Di dalam hati mereka, mereka penuh dengan harapan. Beberapa jam kemudian, penemuan besar dibuat. Langit di depan benar-benar tertutup lapisan sinar matahari. Xiaoguang terbagi menjadi dua warna, satu berwarna merah dan yang lainnya berwarna biru tua. Dua jenis sinar, menutupi separuh langit, meski berjauhan, bisa terlihat. Apakah itu benar-benar harta karun? Mereka memikirkan rawa sebelumnya. Sebelumnya, tata letak Siluwuji yang disengaja juga menciptakan ilusi bahwa ada harta karun yang bersinar di langit, menarik orang lain untuk pergi ke sana, sehingga sejumlah besar ahli tertipu dan jatuh ke sana. Sekarang, Bao Guang lagi. Luming dan Ling Yue harus lebih berhati-hati. Mereka mengumpulkan napas dan terus terbang ke depan. Kemudian, puncak gunung besar muncul di depan mereka. Puncak gunung ini sangat megah, aku tidak tahu seberapa besar, menjulang ke langit, dua jenis sinar menyebar dari puncak gunung. Sua-sua, sua. Ini juga master domain bintang kekacauan sihir. Sebelumnya, praktik tata letak tak terbatas tidak menarik semua orang, karena beberapa dari mereka terlalu jauh untuk dilihat. Jelas, sekelompok orang lain tertarik ke sini. Namun, jumlah orang yang tertarik ke sini relatif kecil, tetapi ada juga beberapa orang kuat yang mengerikan di antara mereka. Di depannya, seorang lelaki tua berjubah merah berdiri di kehampaan, jubahnya terbang ke segala arah, mengeluarkan bau yang tidak enak. Banyak orang menjauhi lelaki tua berjubah merah itu dan tidak berani mendekatinya. Pria tua berjubah merah ini adalah pria kuat yang terkenal di wilayah bintang kekacauan sihir, pria berpangkat tinggi, dan keberadaan Shen Huang Qizong. Namun, orang-orang ini berdiri di sekitar gunung, tetapi tidak berani mendekat. Luming dan Ling Yue terbang mendekat. Saat mereka melihat gunung itu lagi, mereka terkejut dan mata mereka terbelalak. Sebab, mereka melihat pemandangan yang menakjubkan. Di seluruh gunung, ada banyak makhluk. Makhluk-makhluk ini ada yang berwujud hewan, ada yang berwujud manusia, dan ada yang berwujud tumbuhan, tetapi mereka memiliki satu kesamaan yaitu semuanya berubah menjadi mayat. Ya, itu semua mumi. Itu semangat dan semangat. Ini diambil. Sepintas, seluruh gunung ditutupi mumi semacam itu. Horor, aneh, mengerikan, penuh misteri. Mata Luming dan Ling Yue penuh dengan kengerian. Orang-orang ini, jelas, adalah orang-orang dari Aula Jiwa Bing Xuanning, tetapi mengapa? Tidak sulit untuk melihat bahwa makhluk di gunung ini berkumpul di sini atas inisiatif mereka sendiri. Makhluk-makhluk ini berkumpul di sekitar gunung dan langsung terkuras esensinya. Lalu apa yang terjadi? Selain itu, kenapa kamu tidak berani mendaki gunung? Apakah ada bahaya di gunung? Luming dan Ling Yue tidak akan mendaki gunung dengan mudah. Namun, setelah tiba di sini, pecahan batu kehidupan dan jiwa kedua orang itu telah bergetar hebat, seolah-olah akan terbang keluar dari tubuh. Menjijikkan, mumi-mumi ini telah meninggalkan roh perang abadi setelah kematian mereka. Sungguh menyusahkan. Bukan, pasti ada harta karun di puncak gunung. Di sekitar, beberapa orang bergumam dan melihat ke puncak gunung, warna serakah, sangat kaya. Jiwa perang yang abadi. Hati Luming tergerak, seolah sedang berpikir. Kamu, ikut aku, lakukan lagi. Saat ini, lelaki tua berbaju merah itu melihat sekeliling, sedingin listrik. Puan Iblis Merah, kita bisa bergandengan tangan, tetapi kita telah sepakat sebelumnya bahwa begitu kita bergegas ke puncak gunung, kita akan mendapat bagian dari harta karun di puncak. Seorang pria parubaya. Oh, benarkah? Tapi wajah lelaki tua itu memerah di matanya. Kecepatannya sangat cepat sehingga pria parubaya itu tidak bisa bereaksi. Uff.
Darah memercik kemana-mana, diiringi jeritan melengking. Tangan lelaki tua berjubah darah itu telah mencengkeram penutup surga lelaki parubaya itu dan memelintir kepalanya. Sutra-sutra. Di sekeliling terdengar suara embusan udara dingin, sorot ketakutan di setiap mata. Aku masih ingin berbicara denganku tentang kondisi hal-hal di luar kemampuanku. Sekarang, aku akan membiarkanmu melakukannya. Apakah kamu mengerti? Pria tua berjubah merah itu ganas dan penuh dengan mata pembunuh, menyapu semua orang. Lu Ming dan Ling Yue tidak mengubah wajah mereka, sementara yang lain menunjukkan rasa takut. Shen Huang Qizong saat ini, hanya lelaki tua berjubah merah, sama sekali tidak bisa bersaing dengan lelaki tua berjubah merah itu. Meskipun ada beberapa Shen Huang Liu Chong, ada kesenjangan besar antara Shen Huang Liu Zong dan Shen Huang Qi Hong. Cepat ke sini dan biarkan aku melakukannya denganku. Pria tua berjubah merah itu minum dengan dingin. Yang lain hanya bisa mendekati lelaki tua itu dengan patuh, dan berencana untuk bekerja sama dengan lelaki tua berjubah merah itu untuk bertarung bersama. Namun, Lu Ming dan Ling Yue tidak bergerak. Kalian berdua, mencari kematian. Mata pria tua berjubah merah menyapu Lu Ming dan Ling Yue, dan kesempatan untuk membunuh berkedip. Meskipun pencapaian Lu Ming dan Ling Yue sama sekali tidak ada dalam pikirannya, mereka tidak berpikir Ling Yue dan Lu Ming dapat memberinya bantuan apapun. Namun, mereka mengabaikan perintahnya, tetapi dia cukup kesal, dan mereka harus memberi contoh. Kamu tidak berhak memerintah kami. Jalan ringan Ling Yue. Apa, aku tidak memenuhi syarat, hahaha. Pria tua berbaju merah itu tertawa terbahak-bahak, dan air matanya hampir meledak. Seorang raja udang kecil, tiba-tiba berkata bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk saling memerintah. Benar-benar lelucon. Di luar kemampuanmu, kamu, pergi dan bunuh dia. Orang tua berbaju merah mengacu pada seorang ahli dengan 3 tingkat dewa dan kaisar. Ya. Puan 3 kaisar dewa itu, dengan senang hati menerima perintah itu, dan kemudian tubuhnya meledak, menuju Ling Yue bergegas. Namun, saat dia bergegas keluar, Lu Ming juga bergerak dan melangkah keluar untuk menemui pria itu. Wah, kamu hanya seorang kaisar semu. Kamu ingin menyelamatkan Amerika Serikat dengan para pahlawan. Itu di luar kekuatanmu. Aku akan mati. Keberadaan rangkap 3 kaisar dewa menunjukkan senyum ganas dan memotong Lu Ming dengan pisau. Sepertinya dia sudah melihat Lu Ming dipotong menjadi 2. Kapan? Lu Ming memotong dengan satu tangan dan bertemu dengan pedang pria itu. Kali ini, semua orang tertawa. Seorang calon kaisar ingin menggunakan telapak dagingnya untuk menghubungkan pedang dari 3 kaisar yang kuat. Aku takut itu tidak gila. Tapi saat berikutnya, semua orang tersenyum, semuanya kaku di wajah. Subscribe Penatua. Kapan? Telapak tangan Lu Ming bertabrakan dengan pedang dari 3 orang kuat kaisar. Kemudian, suara porselen pecah keluar. Di pedang pihak lain, mereka penuh dengan retakan halus. Saat disentuh, mereka meledak berkeping-keping. Tidak hanya pedangnya, tetapi juga seluruh tubuhnya penuh retakan. Ah! Pria itu menjerit putus asa, dan kemudian seluruh orang itu juga meledak, berubah menjadi berkeping-keping, dan jatuh sepenuhnya. Ini. Di tempat kejadian, semua orang bingung. Keberadaan Triple God Emperor dibunuh oleh seorang calon kaisar dengan 1 gerakan dan 1 detik. Apa yang sedang terjadi, itu di luar pengetahuan mereka. Murid lelaki tua berbaju merah juga berkontraksi. Awalnya, itu adalah 2 roh jahat Tianjiao. Pria tua berbaju merah berkata dengan dingin, dan kemudian menunjukkan jejak warna ganas, aku tahu kamu berasal dari keluarga besar, tetapi di sini adalah domain bintang kekacauan ajaib. Di sini, kamu adalah harimau, kamu harus berbaring untuk aku, tidak patuh aku, dan hanya ada satu cara untuk mati. Ledakan. Pria tua berjubah merah itu menghembuskan nafas yang kuat, seperti gunung dan laut, menuju Lu Ming dan Ling Yue. Dia ingin secara pribadi menyelesaikan Lu Ming dan Ling Yue. Tetapi pada saat ini, Ling Yue mengeluarkan darah dengan roh busur raja, di belakang pohon yang menjulang tinggi, energi tak terbatas. Ke dalam tubuhnya, dia menarik tali busur, panah hijau zamrud, muncul, diarahkan ke lelaki tua itu di merah. Tubuh lelaki tua berjubah merah itu tegang dalam sekejap, seolah-olah dia telah diawasi oleh keberadaan yang mengerikan. Panah Ling Yue memberinya krisis yang kuat. Bentuk tubuhnya, mau tidak mau berhenti, mata menjatuhkan putaran halus beberapa kali. Haha, itu sangat menakutkan. Lupakan saja, aku tidak memiliki wawasan yang sama denganmu ketika aku sudah tua. Kamu bisa melakukannya sendiri, dan orang lain akan ikut denganku. Pria tua berbaju merah itu tertawa dan menemukan langkah. Di hadapan Ling Yue, dia tidak yakin, dan menyerah begitu saja.
Namun, yang lainnya tidak berani melanggar perintah lelaki tua berjubah merah itu dan bergegas ke gunung. Lu Ming dan Ling Yue melihat ke gunung, ingin melihat apa yang akan terjadi. Pria tua berjubah merah dan yang lainnya sangat berhati-hati dan bergegas ke puncak gunung dengan kecepatan luar biasa. Namun, ketika mereka terbang ke pegunungan, tidak ada pergerakan Mumi, tubuh tiba-tiba muncul cahaya redup. Perang, perang, perang. Bunuh, bunuh, bunuh. Seruan teror menyebar ke seluruh dunia, seolah-olah ribuan pasukan, dan kemudian, mayat-mayat itu, keluar dari bayangan. Bayangan ini adalah jiwa abadi perang yang ditinggalkan oleh yang kuat. Mereka tampaknya menjaga di sini. Begitu musuh asing menyerang, jiwa abadi ini akan terangsang. Dalam sekejap mata, setidaknya ratusan roh perang menyerbu lelaki tua berjubah merah dan yang lainnya, mengepung mereka dalam satu putaran dan melancarkan serangan sengit. Kekuatan jiwa perang ini sangat kuat. Beberapa dari mereka tidak cukup baik untuk dibunuh secara langsung. Pria tua berbaju merah itu meraung, napasnya terengah-engah, kekuatan sucinya mendidih, dan dia melancarkan serangan balik. Namun, serangannya tampaknya tidak banyak berpengaruh pada roh perang ini. Kekuatan yang kuat membombardir mereka, dan tubuh mereka hanya berkedip beberapa kali, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka terus membunuh lelaki tua berjubah merah dan lainnya. Pada akhirnya, kecuali lelaki tua berbaju merah, yang lainnya terluka dan batuk darah lalu pergi. Bahkan lelaki tua berjubah merah tidak tahan. Dia berjuang keras dan bergegas keluar dari kejauhan. Namun, ada semangat perang yang lebih menakutkan, yang membuat lelaki tua berbaju merah itu terkejut. Dia dengan cepat mundur dan mundur dari jangkauan gunung. Setelah mereka mundur dari jangkauan gunung, jiwa perang yang abadi itu diubah kembali menjadi cahaya redup, dan menghilang ke dalam tubuh mayat-mayat itu. Itu adalah jiwa abadi yang mengerikan, dan kekuatannya luar biasa. Ling Yue berbisik, wajahnya bermartabat. Melalui pertarungan singkat sebelumnya, mereka dapat melihat bahwa kekuatan roh perang itu sangat luar biasa, dan tampaknya semakin dekat ke puncak gunung, semakin mengerikan kekuatan jiwa perang tersebut. Tapi di atas, aku tidak tahu ada berapa mumi, dan ada berapa banyak roh perang yang mengerikan. Apalagi dari kejauhan terlihat puncak gunung, dan ada beberapa sosok yang duduk-duduk. Seberapa mengerikan seharusnya itu? Jelas, orang lain telah memikirkannya. Kebencian, tidak ada harta, tetapi kamu tidak bisa mendapatkannya. Seseorang menghela nafas. Ada gunung harta karun di depanku, tapi aku tidak bisa menerimanya. Aku sangat sedih. Sekelompok orang di sekitar puncak, menatap puncak gunung memancarkan cahaya berharga, tatapan kering. Namun, saat ini, Lu Ming dan Ling Yue merasa bahwa pecahan jiwa kehidupan Yuan Stone di tubuh mereka semakin bergetar, seolah-olah akan pecah kapan saja dan terbang keluar. Tampaknya ada sesuatu di luar yang memiliki daya tarik yang kuat bagi mereka. Harta, mereka semua adalah harta. Lu Ming, jiwa perang yang abadi ini adalah harta. Jiwa kehidupan Yuan Siling berteriak. Tentu saja, hanya Lu Ming yang bisa mendengarnya. Jiwa abadi ini adalah harta. Harta macam apa? Lu Ming bertanya dengan heran. Kamu dapat menggunakan potongan-potongan batu Yuan jiwa kehidupan untuk mengumpulkan roh-roh perang abadi ini dan menggunakannya untuk kamu gunakan. Kamu harus tahu bahwa batu jiwa kehidupan adalah salah satu dari 4 harta dari pengadilan surga jiwa kehidupan, yang masing-masing memiliki efek khusus. Batu Yuan jiwa kehidupan dapat dikatakan sebagai simbol surga jiwa kehidupan. Roh perang abadi yang ditinggalkan oleh orang-orang kuat dari surga jiwa kehidupan dapat terkandung di dalamnya. Semakin banyak potongan yang kamu miliki, semakin kamu bisa memegangnya. Jiwa kehidupan Yuan Siling menjelaskan. Mata Lu Ming berbinar, jantungnya berdebar kencang, bahkan bernafas, tiba-tiba. Pecahan batu jiwa kehidupan dapat menyerap roh perang abadi itu. Baru saja, Lu Ming melihat kekuatan semangat perang. Orang tua berjubah merah dan yang lainnya baru saja bergegas ke puncak gunung, dan terluka oleh roh perang abadi itu. Mereka tidak terburu-buru keluar banyak cara. Jika mereka naik lagi, kekuatan jiwa petarung tidak akan hancur, dan teror akan semakin mengerikan. Seberapa kuatkah jika kita bisa memasukkan jiwa-jiwa yang tidak berkematian ini ke dalam saku kita? Bagaimana kita bisa menyerap jiwa-jiwa abadi itu? Lu Ming bertanya. Ini sangat sederhana. Selama kamu memegang potongan jiwa kehidupan Yuan Stone dan memasukkan kekuatanmu untuk merangsangnya, ketika kamu dekat dengan jiwa perang yang tak terbantahkan untuk jarak tertentu, kamu dapat menyerap roh perang abadi. Perang abadi itu roh tidak akan pernah menolak. Jiwa kehidupan jalan roh batu Yuan. Bagus. Lu Ming mengangguk dan menatap Ling Yue, yang kebetulan juga melihat Ling Yue menatapnya. Dia tahu bahwa Ling Yue pasti sudah mengetahui rahasianya, dan roh batunya pasti akan memberitahunya. Ayo pergi. Lu Ming berbicara kepada Ling Yue. Setelah itu,
Ling Wei bergegas ke gunung. Pria tua berjubah merah dan yang lainnya melihat Luming dan Ling Yue bergegas ke puncak, tetapi tidak ada yang menghentikan mereka. Sebaliknya, mereka sombong. Itu di luar kemampuan kita. Kupikir jika kita memiliki kekuatan, kita bisa bergegas. Kurasa aku terlalu percaya diri. Aku dikelilingi oleh jiwa-jiwa abadi itu, dan beberapa dari mereka menangis. Haha, yang terbaik adalah mati karenanya. Banyak orang menyindir, tetapi segera mereka terdiam. Subscribe Penatua. Melihat Luming dan Ling Yue bergegas ke gunung, mereka tidak bisa menahan cibiran, tapi segera mereka diam dan wajah mereka penuh keheranan. Ketika Luming dan Ling Yue baru saja bergegas ke pegunungan, cahaya redup muncul di mayat, seperti sebelumnya, dan kemudian satu persatu roh pertempuran abadi bergegas keluar untuk membunuh Luming dan Ling Yue. Pada saat ini, masing-masing tangan Luming dan Ling Yue muncul sebagai kristal. Fragmen batu jiwa kehidupan. Ketika beberapa roh perang yang tak terbantahkan mendekati Luming, mereka segera berhenti. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa wajah mereka menunjukkan ekspresi nyaman dan kagum. Kemudian mereka berubah menjadi cahaya redup dan menyerbu ke dalam potongan batu jiwa kehidupan dan menghilang. Luming samar-samar dapat merasakan bahwa ada beberapa hal lagi dalam pecahan batu kehidupan jiwa Yuan. Di sisi lain, Ling Yue juga sama. Beberapa roh perang abadi yang dekat dengannya langsung menyerbu ke dalam pecahan batu kehidupan dan jiwanya. Ini. Orang tua berjubah merah dan orang lain langsung melebarkan mata. Apa batu kristal di tangan mereka dan mengapa mereka bisa menyerap jiwa perang? Jiwa abadi itu telah diserap, dapatkah mereka digunakan oleh mereka? Itu bukan sepotong batu jiwa kehidupan dalam legenda, kan? Di tengah kerumunan, ada suara yang keluar, yang mengejutkan semua orang. Mata semua orang tertuju pada kepingan nyawa Yuan Stone di tangan Luming dan Ling Yue. Banyak orang telah mendengar tentang pecahan batu jiwa kehidupan, tetapi belum pernah melihatnya. Mendengar ini, mereka harus membayangkan. Olah jiwa Xuan Ming, bagaimana bisa tiba-tiba muncul? Luming dan Ling Yue di tangan batu kristal, mengapa jiwa abadi itu bisa menunjukkan ekspresi nyaman dan kagum? Mungkin itu benar-benar sepotong batu jiwa kehidupan. Menurut legenda, pecahan batu kehidupan dan jiwa adalah kunci untuk menemukan surga kehidupan dan jiwa. Di mata mereka, ada warna yang membara, semuanya adalah cahaya keserakahan. Jika kita dapat menangkap pecahan batu Yuan jiwa kehidupan, akankah ada kesempatan untuk menemukan surga kehidupan dan jiwa dan mendapatkan warisan surga kehidupan dan jiwa? Memikirkan hal ini, mata semua orang menjadi merah. Pecahan batu jiwa kehidupan, itu milikku. Ditemui olehku, ditakdirkan untuk menjadi milikku. Raungan keluar, semua orang, tergila-gila pada Luming dan Ling Yue bergegas lewat. Jika kamu ingin mati, keluarlah dari sini. Pria tua berbaju merah itu minum dingin, dan cahaya merah yang menyilaukan meledak, seperti pedang tajam, menembus langit. Semua orang yang ditusuk, tubuhnya langsung meledak, jatuh di tempat. Orang lain terkejut, dan lelaki tua berjubah merah itu membuka jarak, tetapi masih tidak mau menyerahkan jiwa pecahan batu itu, terus bergegas ke Luming dan Ling Yue. Naik. Luming Qing minum dan bergegas ke puncak gunung, diikuti oleh Ling Yue. Di ujung tanduk, roh perang abadi itu tidak berpengaruh pada Luming dan Ling Yue. Beberapa dari mereka berhenti karena ketakutan, dan beberapa langsung menyerbu ke dalam pecahan batu jiwa kehidupan. Dalam sekejap, mereka bergegas keluar dari jarak puluhan ribu meter. Setelah lelaki tua berjubah merah dan yang lainnya bergegas ke pegunungan, jiwa-jiwa abadi itu bergegas ke arah mereka dengan gila-gilaan. Pria tua berjubah merah dan yang lainnya tidak bisa menahan diri dan harus mundur. Beberapa orang tinggal di gunung selamanya. Sialan, aku mengerti kapan kamu bisa tinggal. Saat kamu turun gunung, kamu akan mati. Pria tua berjubah merah itu sangat marah, dan kesempatan untuk membunuh sedingin pisau. Luming dan Ling Yue tersenyum, sejujurnya, tidak menatap mata pria tua berjubah merah itu. Meskipun lelaki tua berjubah merah itu kuat, mereka semua memiliki pembunuh besar. Jika mereka menggunakan pembunuh besar, mengapa mereka harus takut pada lelaki tua berjubah merah itu? Dua orang berkonsentrasi, tangan memegang pecahan batu jiwa kehidupan, bergegas ke jiwa perang abadi itu. Selama mereka berada dalam jarak 10 meter dari pecahan batu jiwa kehidupan, terlepas dari pencapaian mereka, mereka akan hancur berkeping-keping. Hanya beberapa menit kemudian, Luming mengumpulkan ratusan roh perang abadi. Ini membuat orang tua berjubah merah dan yang lainnya terlihat merah. Wah! Pada saat ini, ada cahaya darah di kejauhan, bergegas menuju sisi ini, kecepatannya sangat luar biasa. Saat berikutnya,
Dara menyalakan konvergensi, memperlihatkan sosok muda. Perbaikan tanpa batas. Mata Luming menyapu, dan seberkas cahaya dingin melintas. Si Wuji yang datang. Sekarang latihan Wuji, seluruh tubuh diselimuti oleh lapisan cahaya darah, dan penampilannya telah banyak berubah. Di masa lalu, itu adalah 3 kepala dan 6 lengan. Sekarang, tidak ada bedanya dengan Teran. Hanya ada 1 kepala dan 2 tangan. Satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki mata ekstra vertikal di tengah alisnya. Tapi itu mirip dengan klan 3 mata. Dan nafasnya, juga lebih keras dari sebelumnya, secara mengesankan telah mencapai tingkat pertama kaisar. Dia juga melihat puncak gunung Luming dan Ling Yuwei. Jika kamu ingin mati, kamu tidak akan menghancurkan jiwa perang. Itu milikku. Melihat bahwa Luming dan Ling Yuwei sedang mengumpulkan jiwa perang abadi, si Wuji mengaum dan meledak menjadi kesempatan membunuh yang menakutkan dan bergegas menuju puncak gunung. Dan lelaki tua berjubah merah dan yang lainnya berdiri di depannya. Pergi dari sini. Si Wuji bersikap dingin terhadap orang tua berjubah merah. Orang tua berbaju merah dan yang lainnya marah. Awalnya, tidak ada harta yang bisa didapat. Mereka hanya bisa menyaksikan Luming dan Ling Yuwei mengumpulkan roh perang abadi di gunung. Mereka sangat kesal. Sekarang, ada seorang pemuda yang berani memarahi mereka seperti ini, yang membuat mereka semakin tidak bahagia. Bagaimana kamu bisa sombong? Aku akan membunuhmu. Seorang lelaki tua dengan 3 tingkat dewa dan kaisar sedang minum, dan wajahnya ganas. Dia bergegas menuju si Wuji dan menepuknya dengan 1 tangan. Jejak telapak tangan mengaum, seperti bukit, menekan ke arah si Wuji. Membunuh. Mesin pembunuh si Wuji seperti lautan luas. Dengan jeritan panjang, cahaya darah di tangannya mengembun menjadi pedang panjang, yang dipotong dengan 1 pedang. Puff. Cetakan telapak tangan yang dibuat oleh lelaki tua dari 3 masa kaisar itu langsung terbelah menjadi 2 bagian. Cahaya pedang terus memotong orang tua itu. Orang tua itu, yang 3 kali menjadi kaisar Tuhan, dibunuh bahkan tanpa berteriak. Ini. Hati orang lain terkejut, dan mereka menjadi iblis lagi. Sama seperti Luming sebelumnya, dia membunuh keberadaan rangkap 3 kaisar dewa dengan 1 gerakan dan 1 detik. Hari ini, mengapa ada begitu banyak iblis? Apakah ini kekuatan darah Shuro? Di gunung, Ling Yuwei berbisik. Melihat kondisi kultivasi tanpa batas, kemungkinan telah berhasil dan berevolusi menjadi Shuro darah. Bunuh, bunuh, bunuh. Mesin pembunuh si Wuji terlalu berat. Jika dia membunuh seseorang, ide pembunuhannya menjadi lebih kuat. Dia mengaum di mulutnya dan mengayunkan pedang darahnya dan bergegas ke kerumunan. Pedang itu melintas dan beberapa orang terbunuh dalam sekejap. Sialan, bocah ini gila. Tembak dia. Ada beberapa Shen Huang Wuhong, keberadaan Shen Huang Liu Chong, minuman keras, kekuatan dewa meledak, membunuh si Wuji. Karakter seperti itu, sangat mengerikan, biarkan si Wuji merasakan krisis yang fatal. Namun, dalam menghadapi krisis, si Wuji menunjukkan kegembiraannya. Pedang darah di tangannya menghilang dan digantikan oleh pedang yang patah. Pedang Raja Sura dengan panjang hanya setengah. 3878. Di mata si Wuji, darah berwarna merah, yang semuanya merupakan kesempatan untuk membunuh. Sura, awalnya, adalah sejenis ras pembunuh. Setelah dia berubah menjadi Shuro darah, kesempatan untuk membunuh menjadi lebih serius. Membunuh. Bunuh, bunuh, bunuh. Si Wu banyak minum, dan setengah dari pedang Raja Shuro di tangannya tiba-tiba dipotong. Setengah dari pedang Raja Sura ini adalah senjata pembunuh yang mengerikan. Itu sama dengan busur elf berdarah Ling Yuwei. Tiba-tiba, cahaya pedang meledak, cahaya pedang yang mengerikan, membelah ruang, menerobos semua serangan dan pertahanan, dan memotong mereka yang kuat. Ah! Teriakan terdengar. Tidak peduli apakah itu Shen Huang Wuhong atau Shen Huang Liu Chong, mereka tidak dapat menahan serangan pedang Raja Sura. Tubuh mereka robek dan terbelah 2. Kekuatan destruktif yang mengerikan menghancurkan semua vitalitas mereka. Dalam sekejap, lebih dari 10 tuan dibunuh oleh si Wuji. Sisanya, hampir mati ketakutan, mundur dengan gila-gilaan. Membunuh. Si Wuji membunuh surga, dia tidak ingin melepaskan orang-orang ini dan terus membunuh mereka. Merupakan kehormatan bagimu untuk mengorbankan kekuatan darahku Sura. Beri aku kematianmu. Suara acuh tak acuh si Wuji menyebar ke seluruh negeri, dan cahaya pedang terus-menerus terputus. Beberapa tuan dibunuh olehnya. Akhirnya, dia membunuh lelaki tua berjubah merah itu. Ledakan. Pria tua berjubah merah itu mencoba yang terbaik untuk melawannya. Raungan sengit pecah. Pria tua berjubah merah itu dengan cepat mundur, dan noda darah muncul di telapak tangannya.
Namun, si Uji juga dihadang olehnya dan mundur beberapa langkah. Wajah lelaki tua berjubah merah itu sangat bermartabat, dengan sedikit ketakutan. Dia jelas terkejut dengan kekuatan si Uji. Orang tua, mati untukku. Si Uji dihadang oleh lelaki tua berjubah merah, yang menginspirasinya untuk membunuhnya lagi. Namun, dia tidak ingin melawannya, jadi dia berbalik untuk melarikan diri. Meskipun si Uji serius ingin membunuh, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Ketika dia melihat lelaki tua berjubah merah itu melarikan diri, dia berhenti tanpa mengejar. Lagi pula, tujuannya adalah puncak gunung ini, jiwa perang abadi, Luming dan Ling Yue. Sekarang, giliranmu. Si Uji menatap Ling Yue dan Luming. Matanya berkedip melalui kesempatan membunuh yang ganas. Dia melompat ke depan dan bergegas menuju gunung. Di tangannya juga terdapat potongan Life Soul Stone. Roh perang abadi itu bergegas ke arahnya dan juga diserap oleh mereka. Dia sangat cepat dan tanpa hambatan. Dia terus mendekati Luming dan Ling Yue. Ketika jarak antara mereka berada dalam jarak 10.000 meter, setengah dari pedang Raja Sura di tangannya terpotong ke arah mereka. Cahaya pedang yang perkasa memotong ke arah dua orang itu, dan kekuatannya mengguncang bumi. Luming mengeluarkan manik angin yang kuat, Ling Yue mengeluarkan darah dengan busur Raja Roh, siap untuk melawan. Namun, puncak gunung itu penuh dengan roh perang yang abadi. Cahaya pedang si Uji diblokir oleh banyak roh perang tepat setelah terbang keluar. Kekuatan roh perang ini sangat menakjubkan. Mereka dengan mudah memblokir cahaya pedang si Uji, dan tidak terjadi apa-apa. Jika mereka tidak memiliki pecahan batu jiwa, mereka akan dicabik-cabik oleh jiwa-jiwa yang tidak berkematian ini. Bersenandung. Melihat ini, si Wu bersenandung dingin dan terus bergegas menuju Luming dan Ling Yue. Luming dan Ling Yue, sebaliknya, terus bergegas ke puncak gunung dan mengumpulkan jiwa abadi di sepanjang jalan. Si Uji terus menyerang Luming dan Ling Yue. Namun, begitu serangan itu terbang keluar, itu diblokir oleh semangat perang abadi. Ada terlalu banyak jiwa perang yang tidak terbantahkan, dan serangan itu tidak dapat mencapai Luming dan Ling Yue. Brengsek. Melihat Luming dan Ling Yue terus mengumpulkan roh pertempuran abadi, si Uji juga sedikit cemas. Akhirnya, dia tidak menyerang Luming dan Ling Yue, dan berkonsentrasi mengumpulkan roh perang abadi. Luming dan Ling Yue sangat senang sehingga mereka secara alami lebih memperhatikan koleksi roh perang abadi. Di puncaknya, jumlah roh perang abadi sangat menakjubkan, setidaknya lebih dari 100.000. Dengan pengumpulan terus-menerus dari ketiganya, jumlah roh perang abadi secara bertahap berkurang. Pada akhirnya, jiwa abadi tingkat rendah mereka terlalu malas untuk dikumpulkan dan pergi ke puncak gunung untuk mengumpulkan jiwa tingkat tinggi. Di dekat puncak gunung, jumlah jiwa perang mayat hidup berangsur-angsur berkurang, tetapi masing-masing lebih menakutkan. Luming dikejutkan oleh nafas setiap jiwa pertempuran abadi, seolah-olah itu adalah alam semesta. Tak perlu dikatakan, teror absolut dari makhluk yang dapat membentuk roh perang abadi ini tidak dapat dipercaya. Sayangnya, mereka semua berubah menjadi mumi dan tidak tahu cara mati. 2 jam kemudian, Luming dan Ling Yue, 3 orang si Uji, masing-masing mengumpulkan setidaknya 20.000 roh perang abadi. Pada saat ini, Luming merasa bahwa pecahan jiwa kehidupan Yuan Stone sepertinya akan penuh, dan tidak dapat menyerap terlalu banyak. Luming 3 orang, langsung bergegas ke puncak gunung. Di puncak gunung, ada tanah datar. Di tanah datar, hanya ada 8 sosok. Ini adalah 8 bentuk makhluk hidup yang berbeda, dikelilingi oleh lingkaran, sama, 8 makhluk itu, juga berubah menjadi mayat, tanpa nafas. Namun, 8 orang di tengah mata Luming. Di tengahnya, ada 2 sinar cahaya yang muncul dari langit. Kedua sinar inilah yang memantulkan sinar langit yang terlihat dari jauh. Sumber cahaya adalah 2 senjata ajaib. Pedang, tongkat putih panjang. Pada kedua senjata ajaib itu, ada bau yang tak terduga. Mata Ling Yue berbinar. Apakah ini prajurit ajaib dari 18 balai kota di surga kehidupan dan jiwa? Ling Yue berbisik, suaranya bergetar. 18 tentara dewa balai kota. Hati Luming juga melompat gila, dia mendengar Ling Yue berkata sebelumnya. Prajurit supernatural dari balai kota 18 dapat dikatakan sebagai harta karun teratas di surga kehidupan dan jiwa. Di seluruh alam semesta, mereka jempolan dan tak terbatas nilainya. Masing-masing dari 9 aula jiwa kehidupan di aula surga jiwa kehidupan memiliki 2 prajurit ajaib. Mereka adalah 18 senjata dalam berbagai bentuk. Di sini, ada pisau dan tongkat, dan terlihat sangat luar biasa. Kemungkinan besar mereka adalah 2 prajurit sihir di 18 balai kota. 18 prajurit sihir balai kota, ini milikku.
Mata si Uji bersinar karena panas, dan dengan kilatan tubuh, dia menyerang dua tentara sihir balai kota. Namun, ada cahaya redup pada 8 makhluk hidup, dan kemudian 8 roh perang abadi muncul. Nafas dari 8 roh perang abadi ini sangat menakutkan. Itu hanya hembusan nafas. Seolah-olah Luming telah ditindas oleh ratusan planet dan hampir memuntahkan darah. Ketiganya dengan cepat meletakkan potongan-potongan batu jiwa kehidupan di depan mata mereka, dan terus-menerus memasukkan kekuatan mereka ke dalam potongan-potongan batu jiwa kehidupan, dan mendesak mereka dengan seluruh kekuatan mereka. Berdengung. Pecahan jiwa kehidupan Yuan Stone bergetar hebat, dan ada lingkaran kecemerlangan, memancarkan atmosfer misterius. 8 jiwa abadi perang menyapu pecahan batu jiwa kehidupan, mengungkapkan ekspresi keraguan. Sungguh perasaan yang akrab. Apakah itu batu jiwa kehidupan? Apakah batu jiwa kehidupan rusak? Apakah kita gagal? Gumaman seperti bisikan, dari mulut 8 jiwa perang abadi. 3879. 8 jiwa abadi perang benar-benar membuat suara bergumam di mulut mereka, yang mengejutkan Luming bertiga. Mungkinkah 8 roh perang masih menyimpan kebijaksanaannya? Ini tidak terbayangkan. Untuk mengetahui berapa tahun 8 makhluk ini telah jatuh, jika mereka masih memiliki kebijaksanaan, mereka tidak akan mati. Tidak, mata mereka kosong, tidak cerdas. Lu Mingdao. Memang, mata dari 8 roh perang abadi itu kosong, yang tidak berbeda dengan yang sebelumnya. Mungkin 8 makhluk ini terlalu kuat sebelum mati. Setelah jatuh, mereka membentuk roh perang abadi dan mempertahankan beberapa naluri. Jalan Ling Yuwei. Luming mengangguk, yang sepertinya memang begitu. 8 jiwa perang abadi memiliki mata kosong. Mereka tidak dapat melihat kecerdasan atau memori apapun. Gumaman di mulut mungkin merupakan naluri. Naluri setelah melihat pecahan batu jiwa kehidupan. Kumpulkan 8 jiwa perang abadi. Dalam hati Luming, ada suara menderu. 8 jiwa perang yang abadi ini benar-benar mengerikan. Kekuatan mereka melawan langit. Jika mereka dapat dikumpulkan dan digunakan sendiri, mereka pasti akan sangat membantu. Menyentuh. Luming melangkah maju, menuju salah satu jiwa perang yang abadi. Jiwa perang yang abadi, tidak bergerak, tidak menyerang Luming. Luming cukup yakin. Awalnya, dia masih sedikit gugup. Lagi pula, kekuatan dari 8 roh perang abadi begitu mengerikan sehingga dia tidak tahu. Sekarang ada bagian bawah. Dia mempercepat dan mendekati jiwa abadi. Ling Yuwei dan Xiu Wuji melihat ini, juga memegang potongan jiwa kehidupan Yuan Stone, masing-masing dekat dengan jiwa perang yang abadi. Segera, Luming berada dalam jarak 10 meter dari jiwa abadi. Bersenandung. Pecahan batu kehidupan dan jiwa Luming di tangannya bergetar hebat, mengirimkan daya tarik yang kuat. Dia ingin menarik semangat perang abadi. Namun, ada kekuatan perlawanan dalam semangat perang abadi. Sepertinya dia tidak mau masuk, dan ingin melepaskan diri dari daya tarik pecahan batu. Dengan cara yang sama, Ling Yuwei dan Xiu Wuji juga dihadapkan pada situasi yang sama. Mereka berperang melawan mereka. Kemari. Pada saat yang sama, kekuatan tabu Luming terus-menerus disuntikkan ke dalam batu jiwa kehidupan. Daya tarik potongan Life Soul Stone tiba-tiba meningkat. Pada semangat perang abadi, cahaya redup terus bergetar dan berkedip. Tampaknya tidak dapat menahan daya tarik fragmen batu jiwa kehidupan, dan tubuh terus-menerus mendekati fragmen batu jiwa kehidupan. Sekitar 1 menit kemudian, dengan sua, jiwa perang abadi berubah menjadi cahaya redup, terbang ke dalam pecahan batu jiwa kehidupan, dan berhasil dikumpulkan oleh pecahan batu jiwa kehidupan. Luming adalah yang pertama berhasil. Setelah Luming berhasil, butuh sekitar setengah menit untuk Xiu Wuji berhasil. Butuh setengah menit lagi untuk Ling Yuwei berhasil. Saat ini, Luming telah mengumpulkan 2 roh perang abadi. Akhirnya, Luming mengumpulkan 3 roh perang abadi, dan Xiu Wuji juga mengumpulkan 3, Ling Yuwei, dan 2. 8 jiwa perang yang abadi dibagi oleh mereka bertiga. Brengsek. Mata Xiu Wuji dingin dan menatap Luming. Kecepatan Luming mengumpulkan roh perang abadi bahkan lebih cepat darinya, yang membuatnya sangat tidak bahagia. Sekarang, tanpa gangguan dari roh perang abadi, bagaimana kamu bisa mati? Xiu Wuji menatap Luming dan Ling Yuwei dengan dingin. Di puncak gunung, ada banyak roh perang abadi yang belum mereka kumpulkan, tapi ini puncak gunung. Roh perang abadi di lereng gunung berkeliaran di sana dan tidak muncul. Sebab, puncak gunung ini sangat terbuka. Xiu Wuji, jangan mengira kami takut padamu. Ling Yuwei memegang busur Raja Elf Darah. Dia memiliki dasar yang kuat dan tidak takut untuk berlatih Wuji. Membunuh. Xiu minum sangat banyak sehingga dia langsung mengeluarkan tangannya dan memegang setengah dari pedang Raja Sura.
Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya darah yang menyilaukan, yang merupakan kekuatan Shuro darah. Xiu Wuji mengeluarkan kekuatan Sura yang berdarah, yang beresonansi dengan pedang Raja Sura. Bersenandung. Setengah dari pedang Raja Sura bergetar, rohnya mengaum, dan menembus langit. Beberapa lampu pedang yang mengerikan memotong Luming dan Ling Yue. Wah! Ling Yue membengkokkan busurnya untuk membuat anak panah. Di belakangnya muncul pohon yang menjulang tinggi, energi tak terbatas, ke dalam tubuhnya. Di haluan Raja Elf, sebuah anak panah keluar, menembus kehampaan dan terbang keluar. Ledakan. Panah itu bertabrakan dengan cahaya pedang dan meledak menjadi raungan yang menggelegar. Panah dan cahaya pedang bergetar terus-menerus, dan akhirnya keduanya menghilang. Luming juga mengeluarkan energi di manik angin yang kuat. Angin kencang mengaum dan bertabrakan dengan cahaya pedang yang menebasnya. Akhirnya, Luming berhasil memblokirnya. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luming, sedikit koagulasi. Cahaya pedang yang dipotong oleh Xiu Wuji dengan setengah dari pedang Raja Sura sangat kuat. Dia dan Ling Yue sama-sama menggunakan alat pembunuh besar, yang bisa diblokir. Tampaknya Xiu Wuji telah benar-benar berevolusi menjadi darah Sura. Kekuatan darah Sura mendesak setengah dari pedang Raja Sura untuk saling melengkapi, sehingga kekuatan setengah pedang Raja Sura dapat ditampilkan dengan lebih baik. Jalan Ling Yue, wajah yang halus, juga penuh dengan warna yang bermartabat. Kekuatan asli Xiu Wuji sangat jahat. Sekarang berubah menjadi Shuro darah, yang lebih menakutkan. Aku khawatir di seluruh alam semesta, hanya sedikit orang yang menentang Wuji. Selain itu, kekuatan darah Sura dapat memotivasi setengah dari pedang Raja Sura dengan lebih baik dan membuat kekuatannya lebih kuat. Bunuh-bunuh. Melihat Luming dan Ling Yue belum terbunuh, ide pembunuhan Xiu Wuji semakin kuat. Dia terus mengaum, memotong setengah dari pedang Raja Sura dan memotongnya dengan gila-gilaan. Cahaya pedang yang tebal, dipotong menjadi Luming dan Ling Yue. Luming dan Ling Yue juga mendesak para pembunuh besar untuk saling bertarung. Puncak teror, guncangan gunung. Namun, puncak gunung ini sangat luar biasa. Pertarungan sengit antara tiga orang, penuh semangat, tidak dapat menyebabkan kerusakan pada gunung. Dan kedua prajurit sihir, juga diam-diam berhenti di sana, memancarkan cahaya yang berharga, juga tidak terpengaruh sama sekali. Dalam sekejap mata, ketiga pria itu bertarung dengan puluhan jurus. Perang Vietnam menjadi semakin sengit, dan perang menjadi sangat panas. Masing-masing dari tiga pembunuh besar itu didesak secara ekstrim. Pada akhirnya, ketiga pembunuh besar itu berubah. Pertama-tama, separuh Xiu Wuji dari pedang Raja Shuro benar-benar meraung dan berubah menjadi Raja Shuro dengan 99 kepala dan 999 lengan. Dan darah Ling Yue di tangan roh haluan, juga dalam cahaya terang, menjadi Raja Roh bertemu. Pada saat yang sama, Gale Bat di tangan Luming berubah menjadi sosok. Luminglah yang melihat sosok pemilik Gale Bat sebelumnya, yang membuat Raja Sura terkesan dan bertarung satu sama lain. Ketika tiga pembunuh besar didorong ke titik ekstrim, mereka benar-benar menunjukkan asal mereka dan bertarung bersama. Tanpa kekuatan eksternal, bagaimana kamu bisa mati? Xiu Wuji berteriak, rambutnya beterbangan, dan darahnya bersinar. Di tangannya, dia memadatkan pedang darah. Tubuhnya berkedip dan muncul di depan Luming. Pedang memotong Luming. 3880. Xiu Wuji menebas Luming dengan pedang. Meskipun itu hanya salah satu pencapaian kaisar, itu sangat kuat. Dengan satu tangan, ruang itu meledak, nafas pedang mengaum, dan darah mengalir ke Luming. Bahaya. Sangat berbahaya. Pedang ini merupakan bahaya fatal bagi Luming. Luming langsung memicu 5 kali kekuatan tempur dari formula kata pertempuran, dan semua seni rahasia biasa meledak. Tentu saja, rahasia ini tersembunyi tetapi tidak terungkap. Di sekeliling tubuhnya, ada lapisan kecemerlangan kabur, yang terdiri dari segala macam rahasia pertahanan. Terlebih lagi, ada juga lapisan kecemerlangan di tangannya, yang tersusun dari berbagai macam skill serangan. Pada saat yang sama, Luming mengerahkan keterampilan angin roh yang hebat, keterampilan fragmentasi besar, meledakkan 2 tinju dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Tinju Luming dan pedang darah Xiu Wuji bertabrakan satu sama lain, dan gemuruh bumi pecah. Kekuatan yang ganas dan menakutkan menyapu segala arah dan melahap segalanya. Saat berikutnya, tubuh tiba-tiba mundur. Luming adalah sosok Luming. Di tinjunya, terjadi ledakan, dan roh pedang yang mengerikan menerobos berbagai seni rahasianya, mencoba merobek tubuhnya. Pada akhirnya, Luming memblokirnya, tetapi akibatnya, Luming mundur 10.000 meter. Ada 2 bekas pedang yang dalam di tinjunya, yang hampir mematahkan tinjunya. Kekuatan yang mengerikan. Dalam hatinya, Luming terkejut.
Kekuatan Si Wuji hanyalah metamorfosis yang kuat. Di antara Tianjiao yang dia temui, dia benar-benar yang paling tidak normal. Dalam konfrontasi barusan, kekuatan lawan langsung merobek semua pertahanannya dan hampir membelah tinjunya. Bahkan kekuatan tabu telah tercabik-cabik. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kekuatan tabu tidak sebaik kekuatan Shuro darah, tetapi kultivasi Lu Ming jauh lebih lemah daripada pihak lain. Seorang kaisar semu dan seorang kaisar ilahi benar-benar dua tingkat yang berbeda. Selain itu, kekuatan Shuro darah juga merupakan jenis kekuatan yang sangat menakutkan. Selain itu, memiliki kekuatan untuk mendobrak tabu dan mendobrak tabu adalah hal yang wajar. Jika kualitasnya bagus, kuantitasnya harus mencukupi. Jika jumlahnya tidak mencukupi, itu tidak berguna. Dia tidak tahu bahwa Si Wuji lebih kaget dan lebih sulit menerimanya. Bagaimana mungkin kaisar tidak akan mati tetapi menghalangi langkahku? Di dunia, bagaimana bisa seorang kaisar semu menghalangi langkahku? Si Wu berteriak di mulutnya, yang sulit dipercaya dan sulit diterima. Sejak dia berevolusi menjadi Darasura, dia berpikir bahwa hanya ada beberapa rekannya yang bisa melawannya di seluruh alam semesta. Bahkan di antara 10 balapan teratas, hanya ada sedikit. Belum lagi, prestasinya lebih rendah darinya. Selain itu, Lu Ming dan dia masih merupakan celah antara alam besar. Prestasinya sangat berbeda sehingga dia masih bisa memblokir serangannya. Meskipun dia berada di atas angin, dia masih tidak bisa menerimanya. Ini telah menyebabkan pukulan besar bagi keyakinannya yang tak terkalahkan. Aku tidak percaya, nak. Kamu mati untukku, matilah. Raungan gila Si Wuji, kekuatan Shuro darah, diledakkan secara ekstrim olehnya. Sua, dia berubah menjadi cahaya pedang berdarah, sekali lagi menuju Lu Ming, lebih kuat dari sebelumnya. Tapi saat ini, Ling Yue sudah bergerak, mengerahkan seluruh kekuatannya dan menembakkan panah. Panah menembus udara, yang sangat menakutkan. Langsung memperbaiki gerbang tanpa batas. Ling Yue juga merupakan monster Tianjiao. Setelah menembus ranah dewa, kekuatannya juga sangat luar biasa, yang cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagi Si Wuji. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghentikan tubuhnya dan mengayunkan pedangnya untuk menahan serangan Ling Yue. Saat terdengar, panah Ling Yue, dia mengenai terbang keluar. Dengan perlawanan seperti itu, Lu Ming telah pulih, dan luka di tinjunya telah pulih. Pada saat yang sama, melalui usahanya yang terus-menerus, dia akhirnya memicu 6 kali kekuatan bertarung dari formula pertempuran. Dipicu kekuatan tempur 6 kali, sehingga kekuatan Lu Ming dalam kondisi puncak. Ledakan, ledakan. Lu Ming terus meninju, kehampaan melompat keluar, serangkaian kekuatan tinju yang mengerikan, menuju Si Wuji berguling. Aku adalah Shuro darah, level yang sama tak terkalahkan, nak, mati untukku. Si Wuji berteriak, dan pedang berdarah itu memotong dengan liar. Cahaya pedang yang tajam dan mengerikan dengan mudah memotong kekuatan tinju Lu Ming. Bahkan jika Lu Ming telah memicu 6 kali kekuatan tempur dari kata pertempuran Jue, dia masih bukan lawan dari Si Wuji. Si Wuji benar-benar mengerikan. Ini bukan hanya tentang membicarakannya. Di antara rekan-rekannya, dia benar-benar berdiri di puncak alam semesta. Bahkan di antara 10 balapan teratas, dia tidak dapat menemukan beberapa yang sebanding dengan Si Wuji. Keberadaan seperti itu sangat mengerikan. Terlalu sulit bagi Lu Ming untuk melintasi alam besar. Ada perbedaan besar antara Kaisar Sun dan Kaisar Shen Huang. Sangat normal bagi mereka untuk dikalahkan ketika prestasi mereka sangat terbelakang. Untungnya, dengan bantuan Ling Yue terus membungkuk dan menembak ke arah Si Wuji. Namun, Ling Yue bukan tandingan Si Wuji. Ling Yue dan Si Wuji berada di level yang sama. Di masa lalu, Ling Yue sedikit di belakang satu sama lain. Setelah pihak lain berubah menjadi Shuro darah, dia bahkan lebih tak terkalahkan. Si Wuji terus-menerus membuat pedang, menerobos serangan Lu Ming dan Ling Yue, dan terus mendekati Lu Ming. Nah, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Mati untukku. Si Wuji melolong, membunuh mesin ke atas. Dia memiliki keinginan untuk membunuh Lu Ming. Itu karena cemburu. Lu Ming di tingkat kuasi kaisar, sebenarnya bisa bersaing dengannya untuk sementara waktu. Terlalu jahat, jika Lu Ming menerobos ke kaisar ilahi, dengan levelnya, kekuatannya benar-benar di atasnya. Dia tidak membiarkan keberadaan seperti itu muncul, mencekik di buayan. Keberadaan Lu Ming merupakan pukulan telak bagi keyakinannya yang tak terkalahkan. Jika kamu ingin membunuhku, kamu akan kecewa. Aku baru saja mencoba kekuatan Shuro darahmu. Sekarang, aku tidak ingin bermain denganmu. Lu Ming berbicara dengan lemah, lalu bergerak di dalam hatinya. Di pergelangan tangannya, bola terus menggeliat dan berubah menjadi baju zirah dan menaruhnya di tubuhnya.
Selain Gilbert, Luming juga memiliki bola. Bola sekarang telah mencapai 3 tingkat dewa. Setelah berubah menjadi tombak perak, kekuatannya luar biasa. Bahkan jika si Uji melawan langit, bola juga bisa menghancurkannya. Di tangan Luming, tombak perak muncul. Wah! Tombak bergetar, dan tembakan keluar dan bertabrakan dengan pedang darah di tangan si Uji. Raungan sengit pecah. Pedang darah si Uji bergetar tanpa henti. Tangan kiri Luming mengepalkan tangan dan 2 gerakan pembunuhan besar berubah menjadi badai kehancuran, menyapu ke arah si Uji. Tubuh si Uji bergetar hebat. Kekuatan darah dan Shuro, yang melindungi tubuh, bergetar hebat. Kekuatan Luming membobol tubuhnya. Tubuhnya mundur dengan liar dan wajahnya memutih. Luming tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Tombak perak menusuk lagi. Pada saat yang sama, tangan kiri melancarkan serangan. Dan Ling Yue juga mengambil kesempatan untuk menembakkan panah. 3881. Luming dan Ling Yue bersama-sama melancarkan serangan terkuat. Kemudian, terutama dengan kerjasama bola dan bola, si Uji akhirnya tidak bisa menahan diri. Dia mendengus, batuk darah dan mundur, dan lebih dari 10 tulang patah. Namun, dia juga cukup kuat untuk mengetahui bahwa bola tersebut sekarang menjadi 3 kali lipat Shen Huang, dan kekuatan tempurnya sudah dapat membunuh Shen Huang Wukong biasa. Selain itu, Luming dan Ling Yue juga terluka. Namun, ini hanya sebuah gerakan. Jika kita terus bertarung, dia akan mati. Si Uji juga memahami kebenaran ini. Ah, sial, sial. Si Uji berteriak liar di dalam hatinya. Matanya menyapu kedua prajurit sihir itu, dan tubuhnya berkilat, dan dia tiba-tiba bergegas ke kedua prajurit sihir itu. Dia bukan lawan Luming dan Ling Yue. Dia tahu bahwa tidak mungkin membunuh Luming dan Ling Yue. Karena itu, dia ingin mengambil kedua senjata ajaib itu ke tangannya. Namun, Luming dan Ling Yue tidak akan membiarkannya berhasil, tetapi juga gelombang serangan menyerang si Uji, menghalangi jalannya ke depan. Puff! Kali ini, si Uji adalah aun tombak perak, menembus tubuh, membawanya terbang ribuan meter jauhnya, membiarkannya memuntahkan darah. Kebencian, kebencian. Perbaikan Uji mengaum tanpa henti, di mata tidak mau, juga memiliki peluang membunuh. Akhirnya, begitu dia mengertakkan gigi, dia berbalik dan langsung keluar dari puncak gunung dan menuju jiwa-jiwa abadi di lereng gunung. Dalam tumpukan Battle Spirit, Luming dan para pengikutnya tidak akan bisa menyerangnya, karena setelah serangan diluncurkan, mereka akan dihadang oleh War Spirit yang abadi tersebut. Luming dan Ling Yue diam-diam mengatakan sayang sekali mereka tidak bisa membunuh si Uji. Di langit, 3 pembunuh besar masih dalam pertempuran sengit. Namun, perhatian mereka langsung tertuju pada 2 senjata ajaib. Bagaimana dengan 2 senjata ajaib, satu untuk kita masing-masing? Ling Yue menatap Luming dengan sedikit kegelisahan di matanya. Sekarang, Luming memiliki bola untuk membantu, tetapi kekuatannya ada di atasnya. Akankah Luming memberikan salah satu senjata ajaib padanya? Kamu tahu, kemungkinan besar itu adalah salah satu prajurit ajaib di 18 balai kota surga, yang terlalu berharga. Bagus, satu untuk masing-masing. Luming tersenyum. Mata Ling Yue menunjukkan warna yang mengejutkan, menatap mata Luming, dan lebih banyak perubahan. Sejujurnya, Luming sangat mengejutkannya di sepanjang jalan. Dia tidak pernah berpikir bahwa tunangannya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Lebih baik dari siapapun yang pernah dilihatnya. Apakah ini pemborosan ayahnya atau bangsanya? Tidak layak untuknya. Konyol ah, dengan bakat Luming, tidak ada wanita di dunia ini yang tidak pantas untuknya. Untungnya, Lu Lingwei terkejut. Ngomong-ngomong, ini semua tentang menikahi seseorang. Lebih baik menikah dengan playboy dari klan malaikat itu daripada menikah dengannya. Haha. Kepala Ling Yue menoleh untuk berpikir. Luming tidak tahu, Ling Yue dalam sekejap, ada begitu banyak ide, dia harus, lalu menuju salah satu tentara sihir. Ini adalah tongkat putih panjang. Dalam sekejap, Luming muncul di samping tongkat putih panjang tanpa halangan apapun. Luming meraih salah satu ujung tongkat salju dan ingin menyimpannya. Tapi, tongkat putih salju yang panjang itu tidak bergerak. Kenapa kamu tidak bisa menyimpannya? Ambillah untukku. Luming masih tidak bisa menyimpannya. Apalagi tongkat itu bergetar hebat, seolah ada rasa pantang menyerah, tidak mau mengalah pada Luming, tidak mau dikumpulkan. Tidak mudah untuk menyingkirkan tentara sihir tingkat ini. Kamu harus menekan mereka pada awalnya, menyempurnakannya, mendapatkan persetujuan mereka, dan menggunakan kekuatan tabumu. Iblis tulang berbicara kepada Luming. Luming mengangguk. Pada saat berikutnya, kekuatan tabu yang kuat mengalir menuju tongkat panjang.
Saat kekuatan tabu keluar, getaran tongkat panjang itu tiba-tiba melemah. Efektif. Mata Luming cerah. Efektif itu normal, tidak valid itu tidak normal. Kamu adalah kekuatan tabu, kekuatan tertinggi di alam semesta. Apalagi yang bisa kamu terima? Jalan iblis tulang. Luming berfokus pada kekuatan input tabu, dan ingin sepenuhnya meyakinkan tongkat panjang itu. Di sisi lain, Ling Yue tampaknya berada dalam masalah besar. Dia memegang salah satu ujung pedang, tapi pedang itu terus bergetar. Bersenandung. Akhirnya, pedang itu bergetar hebat, dan rasa pedang yang mengerikan keluar. Tubuh Ling Yue terkejut dan langsung terbang keluar. Wajahnya memutih dan seteguk darah menyembur keluar. Dia tidak bisa memegang pedang. Hahaha, Ling Yue, kamu masih ingin mengumpulkan pedang ini. Ngimpi, pedang ini milikku. Saat ini, Xiu Ji bergegas keluar lagi dan bergegas ke pedang. Dia yakin Luming saat ini tidak baik dan ingin mengambil kesempatan untuk mengambil pedang ke dalam sakunya. Xiu Ji, gagang yang memegang pedang, tapi bilahnya juga bergetar hebat. Di bawah kekuatan Shuro darahku, aku masih ingin melawan dan menekannya untukku. Xiu banyak minum, dan seluruh tubuhnya penuh darah. Cahaya darah merah darah yang menyilaukan benar-benar menutupi pedang. Guncangan pedang tiba-tiba menjadi lebih kecil. Terlihat bahwa kekuatan darah surah juga sangat menakjubkan. Apakah kamu bertanya padaku apakah kamu ingin mengumpulkan tentara sihir? Cara ketidaksenangan Ling Yue, membuka busur terus-menerus, menembak ke arah Xiu Ji. Xiu Ji dengan kekuatan penuh untuk menekan pedang, tidak dapat membedakan kekuatan konfrontasi, langsung ditembak oleh panah, memuntahkan darah. Ling Yue terus membuka busurnya dan menembak ke arah Xiu Ji. Mencari kematian. Xiu Ji dengan marah meminumnya, mengambil kekuatan untuk menekan pedang, mengubahnya menjadi pedang berdarah, memotongnya terus-menerus, dan menyerang panah Ling Yue. Namun, begitu dia mengumpulkan kekuatannya, dia kehilangan penindasan kekuatan Shuro darah, dan pedang itu bergetar hebat. Sialan, sial. Xiu Ji sangat marah dan hanya bisa terus menekan pedangnya. Tapi dia terus menekan pedangnya, dan Ling Yue melancarkan serangan padanya, yang membuatnya sangat marah dan cemas. Dengan cara ini, jika Luming menurunkan tongkat panjang selangkah di depannya dan menyerahkan tangannya untuk menghadapinya, dia tidak akan mendapatkan pedang. Aku akan membunuhmu. Xiu Ji mengaum dan membunuh kesempatan untuk bergegas ke malam hari. Dia hanya menyerahkan pedangnya dan bergegas ke Ling Yue. Dia ingin membunuh Ling Yue, tetapi Ling Yue langsung kabur ke jiwa abadi perang. Xiu sangat jahat. Dia bergegas ke Luming. Ketika dia ingin memanfaatkan Luming untuk menekan tongkat panjang, dia membunuh Luming. Mati. Bola, pergi, tangani dia. Luming melambaikan tangannya dan bola terbang keluar. Itu berubah menjadi tombak perak dan membunuh Xiu Ji. Xiu Ji sama sekali bukan lawan bola. Setelah beberapa gerakan, dia tersapu oleh bola dan batuk darah. Xiu Ji menjadi gila. Dia dikejar oleh bola. Tetapi pada saat ini, Luming tiba-tiba merasakan krisis yang mengerikan menyelimuti dirinya, membuat bulu kuduknya berdiri. Wah! Di belakang Luming, cahaya pedang yang terang menusuk Luming. 3882. Di belakang Luming, cahaya pedang yang terang membunuh Luming. Tajam, cepat, mengerikan. Pedang yang begitu tiba-tiba, pedang yang begitu mengerikan, tidak dapat dihentikan oleh orang biasa, karena sudah terlambat untuk melawan. Tapi Luming bukan orang biasa. Dia adalah tabu. Setiap sel di tubuhnya mengandung energi yang kuat. Dia bisa menyerang kemana-mana. Ledakan. Punggung dan belakang kepala Luming tiba-tiba bersinar, dan kekuatan tabu mendesak banyak rahasia defensif dan ofensif untuk meledak. Ketika Luming baru saja bersiap-siap, cahaya pedang memotong Luming, dan raungan dahsyat pecah. Luming merasa bahwa keahlian rahasianya terus-menerus dihancurkan oleh cahaya pedang. Akhirnya, sinar energi yang mengerikan terpotong pada Luming, meninggalkan luka yang dalam di punggungnya, yang menusuk dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak jauh, bola dikejutkan. Dia tidak ingin mengejar Xiu Ji. Dia berubah menjadi tombak dan terbang menuju Luming. Saat ini, Luming akhirnya melihat siapa yang ada di belakangnya. Melihat sosok ini, mata Luming penuh dengan kecelakaan. Kaisar Pedang 1. Pria yang menyerangnya sebenarnya adalah Kaisar Jian 1. Pedang Kaisar, jubah putih dan kemeja putih, datang selangkah demi selangkah. Roh perang abadi itu tidak menyerangnya, karena dia juga memiliki pecahan batu jiwa kehidupan di tangannya. Dan di sisi pedang Kaisar, ada seseorang. Seorang wanita, wanita cantik. Luming mengenal wanita ini. Malam bangkit. Luming sangat terkejut dan terkejut.
Pertama-tama, dia terkejut bagaimana Kaisar Jian Yi dan Mawar Malam berjalan bersama. Selain itu, pedang Kaisar Satu dan Malam naik, bagaimana bisa muncul di sini? Sepertinya keduanya memiliki potongan Life Soul Stone, kalau tidak mereka tidak bisa mendaki gunung. Dan Kaisar terlihat seperti pedang, dan niat pedangnya yang kuat terkunci di Luming, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Terlebih lagi, nafas yang dia keluarkan juga sangat mengerikan, dan telah mencapai tingkat pertama dari Kaisar Ilahi. Coba pikirkan, periode waktu ini, pedang Kaisar Satu juga mendapat banyak petualangan, jika tidak, kultivasi tidak akan dipromosikan begitu cepat. Dengan suara, bola terbang kembali ke Luming dan berubah menjadi baju besi. Luming sedikit lega. Akhirnya kamu di sini. Melihat Mawar Malam dan Kaisar Jian Yi, si Uji tampak sangat bahagia, juga diam-diam terlihat lega. Ini membuat Luming mengerutkan kening. Apakah kamu tahu pedang Kaisar saat memperbaiki Uji dan Malam terbit? Jika kita tidak datang lagi, aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu berada di depan aku, tetapi kamu sangat percaya diri. Di malam yang gelap, Mawar membuka mulutnya dan suaranya penuh pesona. Wajah si Uji memerah, menunjukkan sedikit rasa malu. Kemudian mata Shen-Leng beralih ke Luming dan berkata, kali ini, aku telah membuat kesalahan. Aku tidak menyangka bahwa anak laki-laki ini begitu sulit untuk dihadapi. Sangat sulit untuk dihadapi. Aku tidak mengharapkan kejeniusan seperti itu di alam semesta. Di malam yang gelap, Mawar juga menatap Luming, matanya berbinar dengan kecemerlangan yang tak bisa dijelaskan. Dia dan Kaisar Jian Yi, tentu saja tidak mengenal Luming. Luming sekarang menjadi tempat yang tabu, sekarang tubuh, asal-usul kehidupan telah berubah, mereka sepenuhnya menganggap Luming sebagai orang asing. Kamu pergi untuk mengumpulkan senjata pedang itu, kedua orang ini, berikan kepada kami. Di malam yang gelap, Mawar memiliki nada perintah. Sungguh menakjubkan bahwa meskipun nada Mawar di malam yang gelap memiliki jejak selera perintah, dia tidak marah dan tidak memarahi, tetapi menerima begitu saja. Si Uji mengangguk dan bergegas ke senjata ajaib itu. Mustahil. Ling Yue tidak akan membiarkan pihak lain berhasil dengan mudah. Dia membengkokkan busurnya dan mengambil anak panah. Dia menembak si Uji. Tapi kali ini, si Uji mengabaikannya, seolah-olah dia tidak melihat anak panah tersebut dan mengabaikannya secara langsung. Jangan marah, gadis kecil. Cross tersenyum di malam yang gelap, mengulurkan tangan batu giok, menekan udara. Tiba-tiba, gelombang indah menyebar, dan kemudian, sekuntum bunga hitam muncul di udara. Ini mawarnya. Begitu Ros keluar, itu dengan mudah memblokir panah yang ditembakkan oleh Ling Yumei. Dia memberikannya padaku. Pada saat ini, pedang Kaisar membuka mulutnya, suaranya acuh tak acuh, seperti pedang tanpa emosi. Matanya selalu tertuju pada Luming. Aku tidak tahu mengapa. Meskipun dia tidak mengenal Luming, ketika dia melihat Luming, dia merasakan permusuhan. Tampaknya Luming adalah musuh hidup dan matinya. Dia harus menyingkirkan Luming. Jika tidak, dia akan disingkirkan oleh Luming suatu hari nanti. Ini semacam ide yang tidak bisa dijelaskan, tiba-tiba, tanpa alasan apapun. Tapi pemikiran seperti ini, tapi biarkan Kaisar Pedang Hati sangat tidak nyaman, gelisah, ingin segera menyelesaikan Luming. Ayo pergi. Mawar mengangguk di malam hari. Kong. Suara pedang terdengar, dan cahaya pedang yang indah keluar dari pedang Kaisar dan menusuk Luming. Tidak ada keraguan bahwa setelah beberapa waktu, pedang Kaisar menjadi lebih mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada terakhir kali aku bermain dengan Luming. Luming merasakan ini segera setelah pihak lain bergerak. Kekuatan pedang lawan sangat tajam dan tak tertandingi. Pada pertempuran pertama di level yang sama, ada sejenis si Uji yang tidak lebih lemah dari Shuro Darah. Ini sangat luar biasa. Bola. Luming melambaikan tangannya dan bola terbang keluar. Sekarang, dia mencoba yang terbaik untuk menekan tentara tongkat panjang, dan tidak bisa mengeluarkan kekuatan untuk melawan Kaisar Jian Yi, jadi dia hanya bisa melepaskan bola. Bola terbang keluar dan berubah menjadi tombak perak. Satu tembakan menembus pedang Kaisar Jian Yi, dan kemudian tombak terus menusuk pedang Kaisar Satu. Wajah pedang Kaisar sangat berubah, dan dia dengan cepat mundur. Tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang. Di udara, dia mengubah posisinya terus-menerus. Dalam sekejap, dia mengubah setidaknya ratusan arah, yang menghindari serangan tombak perak. Hidup dengan logam, apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Pedang Kaisar menunjukkan cahaya dingin di matanya, dan pedang panjang terbang keluar dari alisnya. Ini adalah pedang kuno, itu terlihat sangat tua dan tua. Itu penuh dengan lubang dan lubang. Namun, ada rasa pedang yang mengerikan dari pedang kuno. Itu adalah pembunuh yang mengerikan. Wah!
Cahaya pedang meledak dari pedang kuno dan memotong tombak perak yang diubah oleh bola, yang mengejutkan tombak perak yang diubah oleh bola itu. Itu terbang langsung dan terbang kembali ke Luming. Sakit yang bagus, sakit yang bagus. Teriak bola, dan ada celah di tubuh. Untuk sementara waktu, itu tidak bisa sembuh. Beberapa di antaranya tidak seberat angin kencang dan angin kencang. Menyentuh. Pedang kaisar keluar selangkah demi selangkah dan terus melangkah menuju Luming. Galebat, kembalilah padaku. Luming mengaum, dan mencoba yang terbaik untuk memotivasi angin roh yang hebat. Di langit, sosok manusia yang diubah oleh manik-manik angin memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan, dan kemudian diubah menjadi manik-manik angin dan terbang kembali ke tangan Luming. 3883. Luming mengingat Galebat, dan konfrontasi di langit tiba-tiba pecah. Setengah dari pedang Raja Sura diubah menjadi setengah pedang dan terbang kembali ke Xiu Wuji. Dan busur Raja Roh Darah juga kembali ke Ling Yuwei. Kilatan bentuk tubuh Ling Yuwei datang ke sisi Luming. Luming menginspirasi kekuatan Galebat. Angin kencang bertiup dan menyapu siang di Jianyi. Ling Yuwei, di sisi lain, mendesak busur Raja Iblis Darah untuk menembakkan panah yang mengerikan di malam yang gelap. Maukah kau berurusan denganku? Mawar di malam yang gelap, sudut mulutnya selalu menggantung senyum tipis, jari-jarinya mencubit bentuk bunga, mencubit di udara, ujung jarinya, ada kelopak gelap. Kelopak mengirimkan gelombang yang mengerikan dan terbang menjadi cahaya yang indah. Mereka bertabrakan dengan panah Ling Yuwei dan berhasil memblokir serangan Ling Yuwei. Pada saat yang sama, ketika pedang kaisar melangkah di udara, roh pedang menyerbu ke dalam malam, dan cahaya pedang yang mengerikan ditebaskan ke arah Luming. Itu berjuang melawan angin kencang dan terus-menerus meraung. Namun, Luming mengendalikan Galebat dengan seluruh kekuatannya, jadi dia harus meletakkan senjata sihir tongkat panjangnya. Senjata tongkat panjang itu tiba-tiba bergetar hebat, seolah ingin membuka Luming. Luming hampir tidak bisa menstabilkannya. Konyol mengalihkan perhatian dari bertarung denganku dan mencoba menekan tentara sihir. Begitu pedang kaisar dingin, cahaya pedang membumbung tinggi lagi. Cahaya pedang yang cemerlang, satu demi satu, seperti deretan gunung dan lautan, dan ditebas ke arah Luming. Kekuatan pedang kaisar satu sangat mengerikan. Dengan pedang kuno ini, kekuatannya bahkan lebih mengerikan, seperti Xiu Wuji yang mengendalikan setengah dari pedang Raja Sura. Luming hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya. Di sisi lain, mawar malam yang gelap lebih mengerikan, dengan kelopak, sebenarnya menekan Ling Yuwei. Ini mengejutkan Luming. Apa yang terjadi? Bangkit di malam yang gelap. Bagaimana bisa begitu mengerikan? Luming tidak yakin. Mawar malam yang gelap hanyalah putri Raja Iblis biasa di wilayah bintang langit Chu di Taiksu Sengchao. Bukan apa-apa untuk dimasukkan ke dalam seluruh alam semesta. Namun, Luming sangat terkesan dengan mawar malam yang gelap. Ketika dia pertama kali bertemu, dia merasa bahwa kegelapan malam sangat berbahaya, yang membuatnya merasa krisis. Tapi kali ini, mawar malam lebih tak terduga. Tidak hanya kekuatan teror mereka sendiri yang tidak normal, tetapi juga pedang Kaisar Satu dan Xiu Wuji roh jahat seperti itu, semua samar-samar ingin mendengarkan perintahnya, yang membuat malam naik, lebih misterius. Dengan pertarungan, Ling Yuwei benar-benar ditekan, hanya bisa menahan diri, situasinya sedikit berbahaya. Wah! Tiba-tiba, tangan giok naik di malam yang gelap, ada cahaya yang tajam, untuk membunuh Luming, memecahkan badai, membunuh Luming. Luming dengan cepat mengacungkan pistol perak yang diubah bola di tangannya dan memblokir pukulan itu. Jangan keras kepala, kalian berdua. Serahkan potongan batu jiwa kehidupan, lalu bersumpah demi asal-usul kehidupan, kembali padaku, dan bantu aku di masa depan. Aku bisa membunuhmu. Crossroad di malam yang gelap. Dia sebenarnya ingin menaklukkan Luming dan Ling Yuwei untuk digunakannya. Namun, Luming tidak setuju. Apakah kamu pikir kita benar-benar akan memakan kita? Kita terpaksa mati bersama. Ada angin kencang yang mengerikan di manik anginku yang kuat. Begitu semuanya meledak, kita bisa menghancurkan sungai bintang. Begitu aku meledak, kita semuanya akan mati. Luming berkata dengan dingin, kekuatan tabu tiba-tiba dituangkan ke dalam Galebat, membuat cahaya pada Galebat berkedip, seolah-olah akan meledak. Nyatanya, Luming membuat takut pihak lain. Dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk meledakkan Galebat. Namun, malam yang gelap naik dan pedang kaisar tidak mengetahui hal ini, mereka benar-benar menggertak, dan berhenti untuk bersiap untuk pertahanan. Di malam yang gelap, Mawar menatap manik angin kencang di tangan Luming, dan matanya curiga. Aku tidak percaya kamu akan meledakkan butiran anginmu. Crossroad di malam yang gelap. Apakah itu? Mata Luming dengan sengaja memancarkan warna yang kejam, masukkan kekuatan tabu, sehingga cahaya di atas manik badai lebih berkedip.
Di malam yang gelap, mawar dan pedang kaisar dikejutkan. Tanpa sadar, mereka mundur beberapa langkah dan membuka jarak dengan Luming. Untuk sementara, kedua belah pihak membentuk konfrontasi. Siapa namamu? Tiba-tiba, Malam Naik senyum bertanya, aliran gelombang asap, perasaan asmara. Mata Luming berkedip beberapa kali. Dia tidak tahu apa tujuan dari pertanyaan pihak lain, tetapi dia tidak peduli. Dia kembali dengan jujur, Muyun. Jadi kamu Muyun. Aku tahu kamu, tunangan Ling Yue, putri peri. Sepertinya kamu benar-benar berjalan bersama. Kamu adalah pasangan yang cocok. Mawar Malam terus tersenyum. Apa yang ingin kamu katakan, bicaralah. Luming Dao tidak berpikir tujuan pihak lain adalah untuk menyanjungnya. Liga Huying, mereka semua adalah iblis teratas di alam semesta. Tujuan kami adalah untuk menciptakan kekuatan yang kuat yang sebanding dengan istana surgawi di masa depan. Itu akan terkenal di alam semesta, abadi dan bermanfaat bagi ratusan juta makhluk hidup. Bakat kalian berdua benar-benar sesuai dengan standar aliansi Huying. Bagaimana kalau bergabung dengan kami dan berkonspirasi untuk hal-hal hebat? Crossroad di malam yang gelap. Mendengar ini, Luming dan Ling Yue sangat terkejut. Sisi lain sebenarnya menciptakan kekuatan yang disebut aliansi Huying. Dia ingin mengumpulkan semua pahlawan di dunia dan menjadi kekuatan yang sebanding dengan istana surga. Sungguh semangat dan ambisi yang besar. Jika orang lain mengatakan itu, Luming akan mencibir untuk tersenyum. Tapi sekarang, Luming tidak bisa tertawa. Tak perlu dikatakan, Kaisar Jianyi dan Si Wuji semuanya adalah anggota Liga Huying. Belum lagi yang lainnya, hanya Mawar Malam, Pedang Kaisar, Si Wuji, mereka semua adalah alam semesta, roh jahat paling atas Tianjiao, satu teror yang kuat, iblis bakat yang tak tertandingi. Jika Liga Huying memiliki lebih banyak iblis dan Tianjiao, itu akan sangat menakjubkan. Akan sangat mengerikan untuk tumbuh di masa depan. Mungkin dilebih-lebihkan untuk mengatakan bahwa itu sebanding dengan istana surgawi, tetapi itu pasti dapat menciptakan kekuatan yang sangat menakutkan. Untuk kepentingan ratusan juta makhluk, Luming terkekeh. Sisi lain mengatakan itu baik, bukan untuk tujuan egoisnya sendiri. Apa yang tidak dapat dipikirkan Luming adalah bahwa mawar di malam yang gelap dapat mengumpulkan begitu banyak iblis. Melihat Luming dan Ling Yue merenung, mereka tidak berbicara. Di malam yang gelap, mawar mengira mereka tergerak dan berkata, bagaimana? Di Liga Huying, ada beberapa iblis top Tianjiao. Dengan cara ini, kita dapat saling mendorong, belajar dari satu sama lain, dan membuat kemajuan tercepat. Saat kita dewasa, tidak sulit untuk menciptakan surga kehidupan dan jiwa. Terutama saudara Muyun, jika kamu bergabung dengan aliansi Huying dengan bakatmu, aku bisa memberimu tahta wakil pemimpin. Bagaimana dengan satu orang di bawah 10.000 orang? Malam Naik, terus tingkatkan chip. 3884. Di malam yang gelap, Mawar menjanjikan tahta wakil pemimpin dan terus menambah chip untuk menarik Luming bergabung. Tapi Luming sama sekali tidak tertarik. Maaf, aku tidak tertarik, dan menurut aku istana surga tidak akan membiarkan kekuatan seperti aliansi Huying berkembang. Luming tersenyum tipis. Jika kekuatan penguasa alam semesta dapat ditemukan sebelumnya, mereka pasti dapat mengakhiri alam semesta. Bahkan tanpa Tiamong, Luming tidak akan bergabung. Jika kamu ingin membangun kekuatan, mengapa kamu tidak membuatnya sendiri? Mengapa kamu ingin bergantung pada orang lain? Ini bukan gaya Luming. Maksud Muyun adalah apa yang aku maksud. Aku juga tidak tertarik. Ling Yue kemudian menolak. Mendengar Luming dan Ling Yue dua orang telah menolak, mata gelap Malam Naik, sen dingin turun. Jika kamu tidak makan atau minum, kamu pikir, dengan bola, kamu benar-benar bisa membuatku takut. Aku tidak percaya kamu akan meledak. Lagi pula, apakah kamu benar-benar bisa meledak masih menjadi pertanyaan. Malam gelap naik suara dingin, mata berbinar dengan cahaya kebijaksanaan, seolah melihat semuanya. Luming terkejut. Mawar malam yang gelap ini benar-benar sangat sulit untuk dihadapi. Kebijaksanaannya tidak sepele, sama sekali bukan pemuda, tapi seperti monster tua yang telah hidup bertahun-tahun tanpa akhir. Memang, Luming tidak bisa meledakkan Galebat. Dan bahkan jika itu bisa meledak, Luming tidak akan meledak, dan benar-benar mati satu sama lain. Ambil untukku. Saat ini, Siu banyak minum, dan darahnya melonjak. Pedang di tangannya terus berdengung dan bergetar. Kemudian, amplitudo getarannya dengan cepat melemah, dan akhirnya berubah menjadi cahaya pelangi, yang terserap ke dalam tubuh Siu. Dalam konfrontasi antara Luming dan Night Rose dan lainnya, Siu Ji menggunakan kekuatan darah Shuro untuk menekan pedang dan tentara sihir, dan akhirnya berhasil ditundukkan olehnya. Hahaha. Setelah mengambil alih pedang, Siu Ji tersenyum sangat gembira. Lalu dia menatap Luming, penuh warna ganas.
Satu langkah keluar, dia muncul di samping mereka di malam yang gelap, dikelilingi oleh Lu Ming dan Ling Yue. Mengapa kamu berbicara begitu banyak dengan mereka? Jika kamu keras kepala, dan pendapatan Liga Huying tidak berguna, kamu sebaiknya membunuh mereka. Perbaiki jalan yang tidak terlalu ganas, bunuh mesin lebih dingin. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi aku tidak tahu bagaimana menghargainya. Itu hanya bisa mengirimmu ke jalan. Malam yang gelap naik mulut dingin, jari gioknya, potongan kelopak hitam itu, muncul kembali. Wah! Kelopak hitam, berubah menjadi cahaya gelap, terbang keluar dan membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, segera setelah pedang kaisar mendesak pedang kuno, dia juga membunuh Lu Ming. Xiu Wuji mengendalikan setengah dari pedang Raja Sura. Cahaya pedang mengejutkan langit. Pada saat yang sama, ketiga pria itu mengeluarkan pembunuh besar, pukulan yang mengerikan. Lu Ming dan Ling Yue tidak berani gegabah dan melawan. Ling Yue mendesak Raja Peri untuk membungkuk dengan seluruh kekuatannya dan menembakkan anak panah. Anak panah itu bertabrakan dengan kelopak bunga mawar di malam yang gelap, dan terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Namun, panah yang ditembakkan oleh Ling Yue berhasil dikalahkan, dan kelopaknya hanya sedikit melemah, dan terus terbang ke darat. Pada saat yang sama, ada dua lampu pedang yang mengerikan terbang ke arah Lu Ming. Lu Ming mencoba yang terbaik untuk menarik energi di Gale Bed. Badai dahsyat membentuk tembok angin dan ingin memblokir serangan beberapa orang. Ledakan, ledakan. Ada raungan terus-menerus. Kelopak mawar di malam yang gelap, melemah dan tidak cukup kuat, langsung terhalang oleh dinding angin kencang. Namun, pedang Kaisar Yihe dan cahaya pedang Xiu Wuji sangat menakutkan. Mereka membombardir tembok angin kencang dan merobek tembok angin kencang. Akhirnya, mereka benar-benar mematahkan angin kencang dan membawa sisa tenaga, dan terus menebas Lu Ming. Blokir. Lu Ming minum sedikit dan menusuk dengan tombak peraknya. Wah, wah. Dua tenda tombak perak, dan dua cahaya pedang, tanpa ampun bertabrakan. Silau cincin cahaya, dan energi meluap. Lu Ming merasakan dua pedang yang sangat tajam. Dia mematahkan tombak perak dan bergegas menuju tubuhnya. Kaisar Jianyi dan Xiu Wuji menggunakan alat pembunuh besar, yang terlalu kuat. Kekuatannya jauh melampaui bola. Tubuh Lu Ming tiba-tiba mundur, tetapi masih ada beberapa bekas pedang lagi di tubuhnya yang menembus tulangnya. Selain itu, pedang Qi ini, yang penuh dengan kekuatan penghancur, meletus dengan liar di tubuh Lu Ming untuk merobek dagingnya. Namun, setiap sel tubuh Lu Ming mengandung energi yang kuat. Menekan itu untukku. Lu Ming minum di dalam hatinya, dan sel-selnya bergetar. Kekuatan tabu pecah, dan akhirnya menekan pedang Qi. Mu Yun, bagaimana kabarmu? Ling Yue bertanya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Lu Mingchang menarik napas dan berkata. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Ling Yue bertanya lagi, pada saat ini, Ling Yue kehilangan beberapa ide, beberapa bingung. Karena ketiga pemuda di seberang itu benar-benar mengerikan. Tampaknya mereka setingkat dengan Kaisar, tetapi masing-masing dari mereka lebih unggul darinya. Apalagi, setiap orang memiliki pembunuh besar. Mereka bertiga bekerja sama. Dia dan Lu Ming sama sekali bukan saingan. Jika terus seperti ini, mereka akan berada dalam bahaya. Mu Yun, sayang sekali menyingkirkan bakat sepertimu, tapi kamu keras kepala. Sama seperti pria yang kutemui sebelumnya, kamu hanya bisa menyingkirkanmu, bunuh. Di malam yang gelap, Mawar minum dengan hati-hati, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan cahaya hitam yang aneh. Kelopak di tangannya memancarkan suasana yang lebih menakutkan, dan cahaya yang indah membunuh Lu Ming. Pada saat yang sama, Kaisar Jian Yihe dan Xiu Wuji juga bergerak. Semuanya mengandung kesempatan untuk membunuh. Cahaya pedang mengejutkan langit dan teror mencapai titik ekstrem. Ling Yue mencoba yang terbaik untuk menarik busur iblis darah, tetapi dia masih dipatahkan oleh serangan mawar malam yang gelap. Setelah beberapa kali serangan, Lu Ming langsung didekati. Tapi kali ini, Lu Ming tidak menarik kekuatan Gale Bed, tapi berdiri di sana, tak bergerak. Mu Yun, lawan. Seru Ling Yue. Namun, Lu Ming masih tidak memiliki kekuatan untuk menarik manik badai. Mati untukku. Xiu banyak minum, dan mesin pembunuh di matanya sangat ganas. Pedang Kaisar tidak berbicara, tetapi cahaya di matanya sangat terang, seperti dua pedang ajaib. Saat ini, Lu Ming bergerak. Itu bukan untuk mendesak Gale Bed, tapi untuk mengayunkan senjata tongkat panjang tangan kirinya. Tangan kirinya telah memegang senjata tongkat panjang. Pada saat ini, ruang meledak, dan kekuatan kekerasan meraung keluar, dengan hawa dingin yang menakutkan, menyapu seluruh pasukan ke empat sisi. Kapan?
Suara serangan emas dan besi yang terus-menerus, senjata sihir tongkat panjang, secara akurat menyapu beberapa cahaya pedang. Bersenandung. Prajurit tongkat panjang bersenandung, seperti jam besar yang bergetar, dan beberapa lampu pedang juga dikalahkan dan diubah menjadi energi. Malam yang gelap naik, pedang Kaisar 1 dan serangan 3 orang Xiu Wuji, semuanya diblokir. 3885. Luming, melambaikan senjata tongkat panjang, menahan serangan dari beberapa pedang Kaisar. Selain itu, ada rasa dingin yang mengerikan pada prajurit tongkat panjang, yang bergegas menuju pedang Kaisar. Pedang kuno di tangan Kaisar Jian dan setengah dari pedang Raja Sura di tangan Xiu Wuji ditutupi dengan lapisan es, memperlihatkan hawa dingin yang menusuk. Bahkan kelopak mawar yang berterbangan di udara di malam yang gelap pun tertutup lapisan es. Bentuk tubuh beberapa orang tiba-tiba mundur, mendorong kekuatan suci terus-menerus, baru kemudian mengusir embun beku pada senjata. Bagaimana kamu bisa menggunakan senjata ini sekarang? Xiu Wuji meraung dengan suara yang luar biasa. Mereka sekarang dapat menyimpulkan bahwa kedua senjata ajaib ini adalah 2 dari 18 prajurit ajaib balai kota di bawah pengadilan surga kehidupan dan jiwa. Sangat sulit baginya untuk menekan dan menaklukkan tentara seperti itu. Baru saja, dengan sepenuh hati dan jiwanya, dan mengandalkan misteri kekuatan darah Sura, dia berhasil menaklukkan mereka, tetapi dia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dia hanya bisa dengan enggan menyingkirkan mereka. Jika kamu ingin menggunakannya, kamu perlu menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakannya. Tetapi ketika Luming diserang oleh mereka, dia tidak hanya berhasil menekan dan menaklukkan tentara tongkat panjang, tetapi juga menggunakan mereka di tempat dan mengerahkan kekuatan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidak heran Xiu Wuji meraung dengan cara yang luar biasa. Di malam yang gelap, pupil mawar dan Kaisar Jianyi menyusut, memperlihatkan warna keterkejutan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, orang lain mungkin tidak bisa melakukannya, tetapi kamu tidak bisa. Jalan ringan Luming, memegang senjata tongkat panjang seputih salju, memancarkan semangat yang tak terkalahkan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bisa, aku tidak percaya kamu bisa menggunakannya. Aku tidak percaya, bunuh saja. Xiu Wuji mengaum seperti orang gila dan membunuh Luming lagi. Hari ini, Luming telah memberinya terlalu banyak pukulan. Dia sangat cemburu pada Luming sehingga dia gila. Pembunuhannya terhadap Luming begitu kuat sehingga dia akan kehilangan akal sehatnya. Gerakan Xiu Wuji, malam bangkit dan pedang Kaisar juga bergerak, juga ke Luming, melancarkan serangan yang mengerikan. Di pinggir, Ling Yue membengkokkan busurnya dan mencoba menembak, tapi Luming menghentikannya. Kamu tidak harus melakukannya. Selanjutnya, berikan padaku. Luming tersenyum dan menjabat tangannya. Tongkat panjang menjadi semakin besar, seperti gunung, yang membentang di antara langit dan bumi. Ledakan. Langit dan bumi mendidih karenanya, dan amukan kekuatan menghancurkan 3 orang menjadi mawar di malam yang gelap. Pada saat yang sama, ada juga rasa dingin yang mengerikan dalam kekuatan. Tampaknya semuanya akan dibekukan. Serangan ketiga pria di malam yang gelap meningkat dan senjata tongkat panjang bertabrakan satu sama lain dengan sengit, yang mengeluarkan serangkaian raungan yang mengerikan. Kemudian, cahaya ilahi dan 2 lampu pedang runtuh pada saat bersamaan. Kekuatan kekerasan membuat tubuh ketiga orang itu mundur lagi. Kali ini, wajah 3 orang, sangat jelek. Bahkan jika kamu bodoh, kamu dapat melihat bahwa Luming dapat mengendalikan senjata tongkat panjang. Kebencian, bagaimana bisa begitu? Dia tidak bisa mempercayai fakta. Ledakan. Luming memegang tongkat panjang, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, melangkah keluar, raungan kosong, momentum. Malam naik 3 orang, mau tidak mau mundur, terpesona oleh momentum Luming. Sepertinya kalian bertiga tidak bisa membunuhku hari ini. Luming tersenyum lembut, tapi dia tak terkalahkan. Bahkan jika kamu bisa mengendalikan senjata tongkat panjang, berapa banyak jurus yang bisa kamu serang? Bisakah kekuatanmu bertahan? Mawar malam yang gelap bertanya ragu-ragu. Maka kamu bisa mencobanya. Luming berkata sambil tersenyum, terlebih lagi, berapa banyak gerakan yang bisa kamu gunakan untuk merangsang pembunuh besar itu dengan prestasimu? Pada saat itu, siapa yang akan membunuh siapa, aku tidak tahu. Memang benar budidaya ketiga pria di malam yang gelap itu hanya berat bagi Kaisar. Sangat sulit untuk mengontrol perangkat pembunuh besar. Seperti Ling Yue, sekarang keringat harum menetes, nafas sedikit tidak stabil, beberapa penerus lemah. Ketika dia berada di tingkat kuasi kekaisaran, dia hanya bisa menembakkan panah dengan darah elf. Bahkan jika terobosan ke Kaisar, kekuatannya meningkat pesat, tidak mungkin digunakan tanpa batas. Menerobos ke Shen Huang Yizong,
kekuatan menembakkan panah sangat meningkat, dan konsumsinya juga sangat meningkat. Tidak perlu banyak gerakan membunuh, dan kerugiannya sangat besar. Malam terbit, pedang Kaisar 1, memperbaiki 3 orang yang tak terbatas, juga sama, tidak menggunakan banyak gerakan sama sekali. Mereka dan Luming, siapa yang tidak bisa mendukung lebih dulu? Siapa tahu? Jika mereka tidak bisa bertahan, itu akan merepotkan, karena Luming memiliki kehidupan logam yang sangat kuat. Malam naik mata beberapa orang berkedip, telah menumbuhkan ide retret. Muyun, aku akui kamu sangat kuat. Jadi, ayo bekerja sama. Kamu memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan kami. Mari jelajahi surga kehidupan dan jiwa dan jelajahi harta karunnya. Bagaimana? Crossroad dalam kegelapan malam. Sebelumnya, dia meminta Luming untuk bergabung dengan Liga Huying, tetapi sekarang dia ingin bekerja sama dengan Luming. Tanpa sadar, dia telah menyerah dan menempatkan Luming di posisi yang sama. Luming tersenyum, seperti yang diharapkannya. Karena dia dan Ling Yuwei memiliki potongan batu jiwa kehidupan di tangan mereka, dan malam yang gelap naik dan yang lain ingin terus menjelajahi surga kehidupan dan jiwa, mereka harus memiliki pecahan batu jiwa kehidupan, semakin banyak semakin baik. Atau, merebutnya dari mereka, yang merupakan rencana awal mereka. Tapi sekarang, mereka harus mengubah rencana mereka, dan kerjasama dengan Luming adalah pilihan terbaik. Kerjasama itu baik-baik saja, tetapi kita harus bertindak secara terpisah. Jika kamu memiliki berita, kamu dapat memberitahu kami kapan saja, dan kemudian kita dapat menjelajahinya bersama. Luming Dao, dengan senyum tidak berbahaya di wajahnya. Tapi malam naik beberapa orang, tapi gigi menggerogoti gas. Brengsek. Apa maksud Luming? Itu untuk membuat mereka bekerja keras untuk menemukan petunjuk ke surga kehidupan dan jiwa, seperti petunjuk dari ruang kehidupan dan jiwa lainnya, dan memberitahu dia ketika mereka menemukannya. Luming ingin mendapatkan keuntungan tanpa usaha apapun. Bagaimana mereka tidak marah? Muyun, terlalu berlebihan bagimu untuk memperlakukan kami sebagai tenaga kerja gratis. Crossroad di malam yang gelap. Kalau begitu kita tidak bisa bekerja sama. Lagi pula, aku puas dengan senjata ajaibnya, dan aku tidak punya banyak ambisi. Silakan. Luming berkata dengan ringan. Kamu. Di malam yang gelap, Mawar dan si Uji marah dan wajah mereka menjadi hitam. Di mata Kaisar, sepertinya dia ingin menjadi pedang kapan saja. Namun, betapapun marahnya mereka tidak ada hubungannya. Apa yang bisa mereka lakukan jika mereka tidak bisa membunuh Luming? Bagus, sangat bagus, tinggalkan informasi kontak, nanti kontak kapan saja. Malam ini, mata Lu Qiang berubah menjadi tersenyum. Segera, Luming meninggalkan informasi kontak Giok Dewa Mimpi. Aku harap kita bisa bekerja sama dengan bahagia di masa depan. Akhirnya, Malam bangkit tersenyum, dengan pedang Kaisar dan si Uji, pergilah. Terima kasih sudah subscribe Penatua.